yang paling berkesan tuh menurut aku, yang paling ditunggu tidak hanya aku sih. Kayaknya ditunggu semua pemain, ditunggu semua official pelatih itu main di Pangsuma. Jangan kan yang main, yang nonton yang berdebar, yang MC yang berdebar. Berdebar aku nontonnya. Aku tuh Iya sih. kalau Iya. udah tuan rumah di Pangsuma di Pontianak, Buat kerja pun ayo tuh. aku nih nggak bisa, selalu harus bisa menahan hasrat aku sebagai fansnya Kancil. Harus netral kan Pangsuma, MC, ya kan? Dan aku harus netral nih. Berarti memang kau langganan MC Pro Kontrak Liga. mati, kontrak mati. Ya? Oh, metekan gua. Sekarang ini lebih sehat lah ya sponsor itu, maksudnya untuk tim. Semenjak sponsor ya lebih sehat. Sehat. Kau lihatlah. Kawan kita sampai tak muat kursi itu. Ini bukan aku yang besar, kursinya yang kecil. Betul, sama. Ini bukan kita yang besar memang. Maksud aku nih, kan produsernya kan besar nih badannya. Pilihlah kursi agak besar. Minimal untuk dia sendiri itu. Kau sebelum mulai di dalam podcast nih, dia udah motokan kursi dah. Dia nih apa Mbak inspirasi nih? Yang mana Mbak dilihat nih? Podcast mana Mbak kursi ini nih? Kayaknya sih memang dari apa ya, dari awal tim ini ada ya bagaimana nih kayak orang ya satu tim saling ini abang aku nih, ini adik aku gitu sih saling jaga gitu ya. Jadi dibilang filosofi keluargaannya, tapi sekarang juga kita pun tahu kok mana batas profesionalitas. Nah, gitu sih lebih kayak Selamat datang di Umpan Balik, lagi-lagi di Umpan. Ngomongin apa sih lupa aku. Ngomongin Selamat datang di Umpan Balik. Lagi-lagi di Umpan. olahraga yang menggigit tapi tidak sakit. Asik. Ini tepuk tangan dulu. Anjing. Dapet. Oke. Baru awal-awal memang gitu. Jo, Ya, suasana baru kita nih ya. udah Gila. 452 kali dah. Udah 500 episode nih. Tapi studio baru sebelumnya gitu. kita ngobrol tetap pastinya kita ngucapkan makasih dulu Jo. Iya, kita makasih dulu Thank yang you, sudah thank you. mensupport Umpan Balik di episode kelima ini ya. Insya 500 Allah ke 5. 500. 5 ya. Lagi-lagi, ini Ya, lagi-lagi. lagi. Kita terima kasih untuk fisioterapi Gang Sehat ya. Lagi-lagi sama Nesa juga. Dan hari ini kita ada rencana roastery. Terima kasih kopinya enak. Jangan lupa ya, di follow-follow Dan semua. yang terakhir di ruang tamu studio. Terima kasih ruang tamu. Karena studio kita yang kemarin lagi direnov, kemungkinan kita mau bangun studio yang lebih besar. Amin. Di atas nanti bisa main mini soccer. Amin. Lapangan terbang rencananya. Nggak usah lah lo. Sakit ngurusnya tuh. Oke, Jo. Kita Lagi-lagi kita mengundang salah satu narasumber kita. maskot di Pangsuma yo. Maskot pakai baju. Maskot berarti dia harus pakai itulah kostum. Enggak, Bukan, ini narasumber kita kali ini nih salah satu yang berperan penting di tim futsal kebanggaan Kalimantan Barat ya, Uis. Pangsuma FC yang sebelumnya pakai nama Kancil. Betul. Dan tahun ini berubah menjadi Pangsuma FC Ya. dan semoga rezekinya pun berubah bisa Amin. juara tahun Amin. ini. Setiap episode kita doakan ya. Nah, kita harus Dan doakan. welcome Please welcome Bapak Muhammad Ilham. jarang orang manggil aku Muhammad Ilham nih. Nggak, kita di sini pakai nama asli Oh, iya. Am. Biasanya Irham. Kadang IG aku kan Serham. Iya, Sirham. Tapi nama asli apa, Om? Muhammad Ilham. Muhammad Ilham. Muhammad Ilham malah. Karena aku sering nonton dia di TV dia yang dulu tuh. Waktu dia jadi Jeremy Teti-nya Pontianak. Nah, itu nama dia tuh. Iya. Stand up comedy. Tapi kok bisa belok sama Sirham? Jadi itu awalnya kan pengen ke Inggris-Inggrisan nih. Oh, kau pengen ada gelar bangsawan Inggris? Sirham. Serham. Budak bacanya Sirham. Waktu buat itu, Upin Serham tuh udah ada kan? Aku buat Kok double R Berarti lah, kok aku bilang. Kok double R ke double I itu? Double R. Oh. Serham, orang kira si Irham. Oh. Ya, jadi orang kira nama aku Irham. Cuma kan capek betul kan terus enggak Bang Ilham. Capek udah Ya betul udahlah. ya. Dan sampai sekarang aku taunya Sirham. Aku tahu nama dia memang Muhammad Ilham. Jadi Betul. jadi
Mungkin karena kau belum dapatkan langsung dari Raja Inggris Raja kali, nggak boleh tuh. Biar kayak David Beckham bah dapat Sir gitu Atau kan. kayak Lewis Hamilton yang baru-baru ini dapat kan. Iya. Apa kabar nih Am ngomong-ngomong nih? Sehat, Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Liga udah jalan ya, udah mulai sibuk ya. Tapi ngatur jadwalnya susah Jo. Oh iya, kita booking dia dari tahun lalu. Asli. Karena tahun lalu pun belum jalan untuk tahun ini. Gitu. Syukur-syukur tapi emang dapat jadwal ini. Iya, karena dia 3 bulan lalu dia udah persiapan karena Super Cup dulu Am kan. Ya. Oh iya. Sebelum Super Cup tuh tim pun udah di Bekasi selama 2 bulan. Ya, TC udah di TC Bekasi. udah. Iya, Sebenarnya kalau di Pontianak sih besok pun bisa gas itu kan. Enjoy ya. Iya kan? Enjoy ya. Nah, jadi yang belum tahu Sirham ini, mungkin ada yang belum tahu lah ya sama Bang Ilham kita nih atau Bang Sirham kita nih. Buat kawan-kawan yang belum tahu, jadi Bang Sirham ini, dia panggil Sirham ya sesuai dengan username dia ya. Biar nambah follower. Dia nambah followernya. Salah satu Jo, jangan lebih-lebih kan Jo. tim Bukan manajemen Jo. kan? Oh iya betul. Tim manajemen kan? Iya, betul. Salah satu tim Iya. manajemennya Pangsuma FC. Bisa trafis ya. Measure. Mister, pijit. Measure. Jadi salah satu tim manajemennya Pangsuma FC di situ bertindak sebagai apa? Bertindak. Bertindak. Ramon akan bertindak nih. Ditangkap. Dan biar lebih formal lagi nih. Apa Jo? Atau bahasanya tuh posisinya lah di situ. Kalau di iya. struktur manajemen tuh sebagai apa? Kalau di struktural sih 2 tahun terakhir tuh diamanahkan jadi bahasnya tuh Chief Operational Officer. Oh, COO. COO. Kan ada CEO, COO gitu-gitulah ya. Ya, Agak panjang nih. Oh, yang banyak. O-nya Itu 2. struktural ya. Secara struktural ya. Tapi ya. secara Struktural. kerja tim ya udah sama-sama lah. Sama-sama Gitu lah ya. yang untuk mengembangkan tim lah ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh posisi kau di Pangsuma FC. Bahas Bang Suma ya, so posisi aku. Dan pasti ada nyangkut-nyangkut. Oh, iya, kita. oke, oke. Pasti nyangkut, pasti nyangkut. Nah, kan yang kita tahu tahun ini akhirnya sebelumnya tim futsal Kalimantan Barat yang berlaga di Pro Futsal League ya bernama Kancil BBK yang pertama. Ya. Ya, Di musim keempat berubah menjadi Kancil WHW. WHW. Kalau WH lain. WHH, WHH Ipung. Wah, itu. Ini WHW. Nah, WHW dan tahun ini berubah menjadi Pangsuma FC Ya. berserta logo-logo baru. Nah, itu latar belakangnya tuh dari Kancil menjadi Pangsuma tuh apa yang melatar belakangi perubahan nama itu dan perubahan-perubahan lain. Oh, oke. Jadi sebenarnya kan Kancil itu kan dari 2016 awalnya kan di Linus. komunitas kawan-kawan lah Oh, kan. iya. Nah waktu itu sebagai penikmatnya tuh dari Kancil BBK ada pun posisinya waktu itu penikmat terus ya bantu di medsos lah awal-awal kayak gitu jalan sampai ikutlah transformasi kawan-kawan meskipun dulu awalnya masih sebagai ya ndak terlalu begitu dalam lah perannya awal-awal kan ngelihat berubahlah jadi Kancil WHW itu karena tren positifnya Kancil sehingga terus ada juga apa kayak Bang Maman masuk gitu kan akhirnya membuka keran-keran sponsor lah secara ada namanya WHW pun akhirnya bikin klub profesional ini bisa kerjasama dengan sponsor kan akhirnya Iya. secara ini bagus kan Bang. Iya, Maksudnya secara berubah, pengembangan tim tuh semakin bagus berarti bahwa kan. sehat lah gitu kan. Nah, berubahlah jadi Kancil WHW. 2 tahun Kancil WHW. Nah, tahun ini jadi Pangsuma FC Kalbar. Sebenarnya dari nggak ada berubah sih. Secara semangatnya, spiritnya nggak ada berubah. Iya, Cuman nggak ada yang berubah. pengennya lebih lokal ya. Jadi Iya. rembukan para yang di atas gitu kan. Pakailah nama pahlawan ya. Iya, merasa Pangsuma itu lebih lokal, lebih mewakili Kalimantan Barat secara menyeluruh gitu kan. Terus orang banyak tanya, "Enggak ke di branding ulang nih berarti susah nih." Kalau menurut aku sih sebenarnya enggak sulit benar karena Kancil pun mainnya kandangnya Pangsuma gitu Iya, kan. betul. Nah, jadi ketika berubah pun bukan hal yang apa ya terlalu kontradiktif lah gitu. Nggak terlalu Jauh gitu kan, yang enggak gimana jauh. gitu lah ya. Datang ke sini pun tagline-nya This is Pangsuma kan. Di Pangsuma. Terus respon orang kita yang di Kalbar pun Betul. aman-aman ya. Sebenarnya sih ada lah yang kaget-kaget dikit. Namanya juga perubahan kan pasti banyak penolakan lah. Kaget. Iya. Kaget aja. Sorry. Kanjat. Kejut. Kejut.
agak-agak terkejut lah orang ini kan ada lah. Karena kan kalau perubahan kan pasti ada pro kontra lah gitu. Ya. Cuman memang sekaligus lah mungkin di ruang kayak gini sampaikan bahwa tidak ada yang berubah dengan Semangatnya Bang pasti Sumar, harus lah, tidak ada ya. yang berubah dan cara berpikir para founder dan yang atas-atasan ini pun mikirnya ya biar bawa nama Kalbar itu lebih jelas gitu kan. Terus mewakili Kalbar lah gitu. Ya. Lebih ke situ sih. Aku tertarik sama yang tadi obrolan pertama ketika Shirham masuk, anjir Shirham lagi. Ilham masuk di awal-awal jadi tim support. Ilham waktu itu masuknya ketika pas Cancel transisi dari Linus atau ketika udah masuk Pro League terus jadi apa waktu itu? Awal ceritanya tuh awalnya kan saya sama budak-budak nih ngebantu Persipon awalnya. Oke. Awalnya tuh bola ya? Bola. Tim bola Pontianak ya? Persipon waktu Persipon Liga 2. Jadi sama budak-budak dihubungilah sama manajemen Persipon tuh. Bantulah bikin pas apa Persipon main ini tuan rumah. Nah, salah satunya ditunjuklah saya jadi kepala medianya tuh. Oh, Media Persipon. Karena kau pun ada pengalaman di media sebelumnya ya. Di dunia itu. Itu mungkin lah ya, tapi alasannya tuh pas kan sama budak-budak nih. Andrew, Bang Bian, Bang Iya, Eja. ramai itu. Iya kan? Ditunjuklah jadi kepala media. Nah, situ jalankanlah Instagram tuh persipon.official. Karena waktu itu nanya, akun lama Persipon ini siapa yang megang? tak ada yang tahu. Nggak ada nggak benar-benar jawabannya. Nggak ada. Itu Nge-DM aku Persipon lama pun nggak dibalas kan. Aduh, siapa nanya manajemen nggak tahu kan. Ya udahlah, izin kan. Gitu. Berani ngulang. Kita megang lah. Ya. Dari Persipon lah Kita awalnya ya. jalan tuh ditelepon sama Bang Yadi awalnya. Oh, berarti sudah masuk liga ya? Atau masih Udah masuk liga. Udah masuk liganya. Terus ditelepon, gimana Bang ngajak gini-gini. Oh, saya sih suka bola Bang. Ikas ya, saya bilang dah. Secepat itu dan sesimpel itu sih, karena memang kita suka bola gak dan rasa bangga lah diajak. Iya. Awalnya kan diajak gabung sama Bang Karena Yadi. memang kita pertama kali memang di situ ya ikut Pro Liga futsal kan. Kalau Iya. untuk Iya kan? Pro League futsalnya ya pertama kali memang Kancil. Ya sama wajar. Eki. Aku pun kalau diajak itu, wih gila nih. Gila Bang, kerja Profesional aku nih. kan diajak ketemu. Ingat aku di boleh sebut kopi ya? Kopi tiap setiap Budi kan itu tuh. Ngomong situ kita juga Oh, kan. ketemu Bang Yadi ngajak ketemuan lah di situ. Nah, di mana? Di sini Bang, boleh. Pergi ketemu ngobrol-ngobrol, cepat ya pokoknya. Gimana? Mau lah Bang? Ada Ya, itu karena- sih. Karena Bang Yadi tahu keterlibatan kau waktu ngurus Persipon itu kan dengan kawan-kawan. Kayaknya. Seingat aku Karena Bang sih, Yadi kan pun itu sering aku nonton paling dia ingat tuh. karena momen itu menurut aku ketika aku punya mimpi Bang dari SMP tuh. Mimpi ular. Hah? Mimpi ular. Berapa kan? Punya mimpi terlibat di satu tim, mau bola atau apa lah. Ya kebanggaan kota kita lah ya. Iya. Nggak. Kalau disuruh Persija dari pun aku mau ke Persija. Oh iya ke? Aku juga mau. Betul sih. MU nggak senang. Jauh. Kita jangan ngomong MU. Oh iya, oke. Terlalu jauh ya, beda dimensi ya. Terlalu terluka mungkin. Asli. Maksud aku kok ada ya orang ngefans MU gitu kan? Anjir apa? Bang Sumam. Oke. Tolong lah. Nah, jadi seingat itu karena menurut aku memorable tuh karena momen itu. iya, tuh, iya. karena- Ya, aku ingat tuh pas itu. Nah, waktu itu cuman bantu posting, belum ikut berangkat. Nah, gitu sih awal-awalnya. Pokoknya berangkat dari ketercintaan kita lah, suka bola. Kau siapa sih yang suka bola ndak bangga Betul. diajak Iya betul. sama tim kota sendiri? Betul. Sebagai sehari-hari kita main futsal dulu kan. Bang Yadi ownernya lagi waktu itu. Ownernya masih lagi kan? waktu itu. Nah, ya lagi Bang Yadi nih. Memang Emang harus diundang, harusnya. Pasti. Setiap Harusnya episode beliau ngomongnya ya pasti. Bang Yadi terus. Pasti. Karena Kayaknya. ya mana bisa dipisahkan. Iya. Pasti beliau pasti akan kita undang. Ya. Nah ya. Halo Bang Yadi. Nanti itu urusan ente lah kan ya. dekat. Dekat ke? Iya. Dari proses transformasi perubahan nama nih dari Kancil menjadi Pangsuma FC itu ada proses-proses yang dilewatkan nggak? Panjang. Panjang. Itu Salah satunya hampir untuk setahun lah. ke federasi juga lah ya. Oh, itu sih udah teknis. Udah teknis, itu ya. itu enggak terlalu ini Nah lah. proses-proses lainnya itu Penggarapannya tuh hampir kurang lebih setahun lah. Di awal-awal tuh udah dicanangkan
dari semua atasan-atasan nih orang-orang langit nih udah ngobrol-ngobrol, ada meeting, pernah diikut sertakan, terus ngobrolnya, ya awal-awal sempat mikir pasti bakal jadi Pro dan kontra. mikirnya bakal susah. Ya gimana ya, kalau kita udah kerja tim, hasil rembukan tim, ya apapun yang dari tim pasti yang terbaik. Nah, Itu sih. ini menarik sih menurut aku. Mungkin bisa jadi obrolan juga untuk klub, dan bisa untuk teman-teman yang penikmat klub kan. Ketika merubah itu pertimbangannya tadi kan udah, mungkin bisa lebih dalam. Lalu pro dan kontra yang terjadi gimana sih Am, dan nyikapinnya gimana tuh? Kalau awalnya tuh kan berubahnya idenya sih cuma satu Bang. Bang Maman, Bang Edi itu pengen tim ini memang Kalbar banget udah. Tuh ya. Dan rasa aku alasan itu nggak perlu alasan lain lagi gitu udah. Oke. Yang kayak, ya emang tim ini lahirnya untuk jadi gardanya anak Kalbar gitu kan. Awalnya kan kayak gitu. Jadi ya dengan semangat itu, ya nggak ada. Menurut aku udah cukup lah dengan alasan orang yang atasan-atasan aja pengen membanggakan nama Kalbar, terus apa lagi gitu. Iya betul. Ya kan? Iya, Menurut aku udah make sense lah. Cuman kan jadi agak ada obstacle, penghalang-penghalang paling kayak bakal ini enggak ya, orang bakal Sama enggak ya? Enggak rasa kecintaan bakal sama enggak ya. Karena kan udah terbiasa sama kancil kan. Itu karena memang udah keterbiasaan itu, Iya. terus kali ini di musim ini berubah namanya. Nah, itu sih kata kuncinya. Orang tuh kadang Betul, Pak. enggak terima kan belum terbiasa ya. Ya, Iya sih. nyikapinya gimana Am? Nyikapinya kalau menurut aku di zaman era sekarang ya, misalnya di sosmed kita kan tidak dituntut reaktif kan. Oke. Ya kan? Iya, betul, Ya paling betul. udah dengan perubahan nama ini, ya kita harus lebih baik lah dibanding nama sebelumnya, prestasi, pengolahan. Artinya itu mendatangkan. juga jadi plan di Pangsuma di musim ini. Iya, jadi dari 3 tahun dulu blueprint kita ya juara. Amin. Dari tahun pertama peringkat 2. Betul. Musim lalu peringkat 3 nih, tahun ketiga nih. Harusnya Semoga sih juara bisa lah ya. dapat. Nah, Amin. jadi ketika perubahan nama itu niatnya bagus untuk daerah Kalbar sendiri karena ini tim Kalbar, biar orang lebih tahu jelas pahlawan Kalbar, gornya pun namanya Pangsuma. Datang-datang dibilang this is Pangsuma. Kayak gitu kan, dan tinggal keterbiasaan sih, dan hari ini pun akhirnya kalau menurut aku udah lumayan cash best ya. close dah, udah cash close. Iya, Orang orang udah biasa dah. ya mungkin kita lah masih bisa ngomong-ngobrol. Itulah kancil gimana ya? Nah, paling gitu ya. Iya. Masih kancil. Oh, aku sih enggak dari kemarin. Oh, udah ya. Mungkin ada orangnya gitu. Pangsuma maksud aku. di mana ya? Nah. Aku kira malah dia mau berubah nama jadi Terpadu FC. Yo. Waduh. kan Iya. kan aku mengiranya. Iya, kan kira. Kan bebas ya kan orang nama kan orang mengira. Mana tahu. Pokoknya ya bagus juga namanya Pangsuma Ya, kan. artinya memang bukan sembarang ganti yang tiba-tiba. Iya. Bukan Bukan proyek main-main. 1-2 hari. Iya, enggak. karena Iya. udah dari seperti yang gue bilang tadi dari tahun lalu pun sebenarnya Udah digarap. kalau memang obrolannya udah ada dah. iya obrolannya udah ada, mungkin pengen cepat juga kan. Cuma Iya. kan yang namanya proses kan nggak bisa main cepat-cepat juga. Dan niatannya pasti Iya, kan bagus sekali. betul, banyak yang dirubah, termasuk logo pun dirubah kan. Itu sempat sayembara ya, Am ya. Sayembara. Itu iya. pemenangnya orang mana tuh, Am? Orang Bandung enggak salah. Oh, orang Bandung ya. Itu aku pun pas ngeliat. Tapi dia kayaknya pecinta futsal juga. Iya, aku lihat kan anjir banyak yang ikut. Dari Kalbar banyak. Nah, Waktu sayembara logo itu Banyak sekali. selain dari Kalbar, dari luar Kalbar pun Banyak. ikut. Itu kan menandakan mereka tuh sebenarnya respect. bukan respect juga dan juga ngefans juga mungkin. Bisa dengan jadi. Dia penikmat futsal akhirnya dapat tim yang dia wah aku suka tim ini nih. Bisa Dan jadi. itu bisa jadi Dengan dia acuan kan. Ikut kan berarti ada rasa dia Pengen tim ini Ngefans, lebih ngefans. ngefans, Ya, tim ya, ini ya. lebih oh, ini kesukaan aku nih aku buatkan lah gitu kan. pemilihan logo hasilnya pun Kok enggak yang milih kontra. logo aku, Am? Apa? Kok enggak milih logo Kok ada yang ngirim ya? Pala Pala apa ya kok? Kirim pala Mio ya. sebenarnya mau pala banteng enggak ada yang pakai dah. Jangan. Ah. Itu Oke, sih. next Joe. Jadi tuh berarti kau ini kan seperti yang kau bilang sebelumnya, kau ini akhirnya bergabung di struktural tim manajemen tuh pas musim ke
pertama kan? Enggak. Kalau admin masuk dalam struktural berarti dari tahun pertama. Kalau yang lebih benar-benar dalam lebih dalam lagi terlibat sampai sekarang nih. di tahun setelah Covid 2000 Oh, awal-awal Bang Kocai 2022 melatih. ya, 2022. Awal-awal pergantian Bang Kocai. 23, 24, 21, 22 lah kayaknya. Iya, pergantian Bang Kocai itu kan. Bang Kocai melatih, kau pun langsung lebih luas lagi tuh tugas. transisi dari coach Eddie ya ke Bang Kocoy. Kayak dari Pep Edi tuh, dari Pep Edi ke Bang Kocoy lah. Nah, di situ pun kau dilibatkan lebih jauh lah ya. Diajak lebih inilah. Dilibatkan lebih jauh karena udah diajak dari awal. Iya. Tapi tugas semakin melebar gitu Ya kan. pastilah. Tapi enggak, maksud aku ya karena tim ini asasnya keluargaan ya. Jadi Enjoy. maksudnya Enjoy. saling bantu ya, udah. Ya, enjoy ya. Banyak yang kita enggak bisa di cover Bang Aris. Ini Bang Aris saya cover saya gitu itu Ya, Angga. saling inilah ya. Nah, itu Saling isi. dari selamanya Pangsuma FC berjalan, apa tantangan terbesar Pangsuma FC selama bergabung di liga profesional? Dari tahun pertama, aku mungkin montong kompas dari tahun yang aku dalam ikut. Oke, ya. boleh. Ya kan? Takutnya tahun itu yang aku paling nggak relate tahu sama kan. kau. Yang paling relate sama kau makanya aku tanya tadi. Eh, Tantangan terbesar menurut kau? tantangan terbesar tuh ketika kita harus fair bahwa tim ini bukan tim besar awalnya. Setuju kan? Iya. Betul. Setuju. Dari bawah kan? Dari Linus. Middle down lah kan. Menengah ke bawah Amatiran lah. naik. Iya kan promosi menengah ke bawah dan ada tahunnya kita tuh kita mendatangkan itu aku ingat tuh kita mendatangkan 2 pemain timnas yang lagi oke-okenya, Marvin Nizar. Marvin yang sama mengejar. Iya. Nah kan, Marvin Betul, Nizar, betul. terus di Dan paruh kedua kita datangkan 2 pemain asing pertama. Untuk pertama kali. Gerafan Gerafan. Esat Sorgali. Nah, tim kan berproses. Ya kan? Tapi ekspektasi fans udah tinggi. Tinggi Nggak udah. salah. Enggak salah. Nggak salah. Karena kan keinginan. Nggak salah. Harapan karena mereka juga. dia nggak lihat teknis kan. Betul. Nggak salah. Nah, itulah tantangannya bagaimana kita tetap menyadarkan orang-orang, bentar nih kita lagi proses. Belum nih kita nih belum ke atas. Sabar. Tapi ekspektasi orang tinggi kan. Akhirnya banyaklah gejolak. Pelatih out lah, pemain ini out lah, ini out lah. Karena ekspektasi orang ketika udah datangkan Nizar sama Marvin main bintang kan. Bintang. Main bintang gitu. Tapi kan tim nggak ada tim yang sehari 2 hari jadi ini Betul, kan. betul. Nah, itulah tantangannya orang ekspektasinya tinggi sedangkan kita masih proses, masih ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka. Nah, itu yang buat gonjang-ganjing lah luar dalam kayak apakah kita termakan dengan yang fans nggak salah cuman ada harinya kita kayaknya nggak dulu Iya, fans pengen ya. pengen ngedefense juga apa harapan-harapan fans itu lewat sih komen kok gitu ya. tantangannya hari yang pernah aku lihat kayak positifnya fans makin cinta ekspektasi tinggi tapi negatifnya fans nggak tahu nih ternyata kita nih masih proses. Orang berproses gimana lah gitu kan? Iya, Pernah jadi pembahasan nggak sih ketika kenapa bisa fans kita terlalu tinggi ekspektasinya? Pernah jadi pembahasan nggak? Itu sih udah jelas cintanya tinggi bang. Cinta. Itu tuh menurut aku positif bagi kita. Iya. Berarti mereka peduli, iya kan? Iya. Mereka Ya. cinta gitu. Udah sampai itu kan berarti syukur gitu punya fans loyal ini gitu. Dan pun kalau aku lihat karena memang Kancil prosesnya ketika dia naik ke liga, dia punya jalan yang langsung punya gebrakan kan? Oh itu Iya kan, Kancil promosi itu langsung Iya, mengalahkan kuda Pangos. hitam. Mengalahkan juara bertahan. 2 musim itu waktu masih grup A grup B ya. Mengalahkan ini dia mengalahkan peringkat 2. Nah, Kamu jadi siap? waktu masih grup A grup B itu Kancil tuh langsung sampai akhir musim menduduki peringkat 3. 3 ya. Waktu itu kan masih grup A grup B tuh. Final four. Karena harus Final Four. Tapi poinnya enggak jauh Dari tuh. Black Steel. Hampir masuk Final Four di musim pertama tuh. Ya, itu yang maksud aku ketika ngelangkah ya tuh dia punya jejak kaki Iya. yang dalam kayak Iya, gitu. langsung menunjukkan bahwa Kalbar nih punya pemain kayak gininya yang enggak pernah orang lihat. Iya. Benar Nah, tuh. kau lihat tuh Pak Ade tuh. Oh Pak Ade. Goyangannya enggak ada di buku tuh. Enggak ada di buku. Sare sepak bola. ya. Sare. Yudi kan. Yudi. Nah, tuh. Jadi Bang, minum tuh dan selama prosesnya berjalan tuh yang seperti kau bilang kan ini agak proses sabar lo, tapi dengan kawan-kawan tim manajemen meyakinkan sabar, tapi bagi aku di sudut pandang aku membuahkan hasil loh. Akhirnya musim pertamanya yang sekali itu peringkat kedua, alhamdulillah kan. ya. Musim lalu Ketiga. peringkat 3. Musim lalu sih sayang tuh. Nah, Ih, Harusnya tipis juara. sekali. tapi anggaplah itu belum rezeki ya. rezeki. Tapi ini kan udah bagus nih. Sirham bilang sabar masih proses, tapi
dalam kita menyabarkan teman-teman fans sabar-sabar, tapi masih progresnya nih cakep nih. Tiga besar loh kan. Dengan format liga yang sekarang full kan, liga full ya, liga full kan. kompetisi. Itu peringkat 2, peringkat 3 loh. Ya, berarti kan kita tinggal sedikit lagi untuk bisa jadi juara dan itu harus. Amin. Semoga tahun ini tahunnya Amin, Bang ya Suma Allah. FC ya. Oh iya, aku mau tanya yang ini tentang skema liga yang sekarang. Peluangnya gimana? Peluang apa Bang? Kan Oh. skema liga kan berubah nih. Oke. Jadi kan liga ini baru nih digarap dengan sistem baru. Jadi full kompetisi, cuma nanti ada playoff 8 tim. 8 tim itu kan? 8 tim. Nanti 8 tim. Muncullah 8 tim kan playoff 1 ketemu 8, 2 ketemu 7, 3 ketemu 6, 4 ketemu 5. Ya, Sorry. hampir sama kayak Final Four tapi dia 8 tim. 8 tim. Nanti mainnya 2 leg. Oh, itu 2 leg. 2 leg nanti 8 besar tuh 8 besar semifinal final 2 leg. Finalnya ya 1 leg sekali ya. Final 2 leg. 2 leg ya. Oh, berarti sama kayak yang format yang semi. Kayak Spanyol ini. Kayak liga-liga Spanyol. Iya, kayak Liga Nah. Spanyol. Dan 2 leg itu dia home away atau gimana? Kalau terakhir sih infonya mungkin tetap satu seri sih. Misalnya Jogja. Ya, sama kayak sebelumnya. Tapi Dihabiskan di satu kota aja tapi ya. ya itu omongan awalnya ya. Nggak tahu udah terkonfirmasi atau belum. Tapi semoga aja mungkin dari federasi coba siapa Nah. kali ini ketemu ini mau jadi bisa balas-balas tuan rumah kan siapa tahu tuh. Ya kita belum dikunci ya. Belum dikunci. Nah, kan Nah, siapa tahu. ngelihat format baru peluangnya gitu gimana? menurut Jangan format baru, format lama ya kok bisa juara-juara gitu. Anjir. Iya kan? Amin. Amin. Optimis tuh harus. Iyalah. Optimis tuh. Apa yang bikin kita hidup ini kan selain optimisme kan? Optimis tuh kan salah satu bagian dari doa kita ya. Betul, Boy. Prasangka baik. Prasangka baik tuh harus. Jangan prasangka buruk terus. Jadi ayo kita dukung sama-sama buat teman-teman fan. Aku termasuk fans Bang Suma FC ya. Sejak kancil 1907. Kayak di Apollo. sejak kancil BBK. Maksudnya aku pun termasuk orang yang sering komen. Nggak, kau bukan fans boy, kau Kidman. Dulu kau Kidman. Oh iya, informasi buat Aku- teman-teman. Iya, Tapi Kidman. musim pertama aku fans. Sampai sekarang aku ngefans tetap. Karena, Tapi Kidman kan? iya, tapi Kau jelas kalau di ini nih, kau Kidman kan? itu musim kedua. Musim ke berapa, Jo? Musim kedua, 2018. Musim 2000. pertama tuh Lali, 2017. Makanya kok jadi orang Dan- dalam waktu itu tuh ya. Ganti aku, abis itu Udin, sekarang Amar nih, Amar cakep nih. Amar. Sebenarnya kok bisa ada potensi naik gara-gara si Nggak usah. Nggak ada. Nggak, dia sebenarnya mau promosi jadi pemain. Nah, aku sempat mau dijadikan pivot tuh. Aduh, kacau. Aku sempat terlibat. Ya. Nah, karena suka tadi. Iya, betul. Kayak Siram. Bangga gak? Mau, Bang? Bangga Mau kan, pula. boy, diajak boy. Oh, kalau diceritakan. Oh, kan? Nggak usah lah. Kita Serius cerita loh, aku bagus. gak diajak MC tuh bangga, tapi takut. Akan Iya. kalau tuan rumah kan, kadang kok dia MC kan. Heeh. Nah aku tuh kalau dia berangkat disuruh Dia MC, pegang aku. Iya, baik apa ya? anjing takut awalnya anjing nih bang. Karena pengalaman lebih banyak dia. 4.000 orang, Bang. Enggak, pengalaman Lumayan, lebih iya banyak sih, dia. benar. Kan? Dari di online sampai offline dia ada. Oh, aduh semua. pengalamannya. Siapa tak kenal Yuda dari. Tak berani, bisa tak berani aku. Jo, kapan kau balik? Dan Jo? Dan aku belajar dari dia. Iya, awalnya. Hal-hal yang gini aku belajar dari dia, ngelihat dia, iya. ngelihat kau, ngelihat budak-budak yang lain. Enak Seram, nih, seram, maksudnya iya, suka nih kayak budak nih. Dia terakhir pernah ninggalkan acara ini Bang futsal demi acara konser. Oh itu parah. Tapi acara aku. Wes. Kau harus Itu parah. klarifikasi di Oh, iya, sini. iya, Dan kan yang ganti kan aku Oh ya. iya ya kau iya. Itu bukan meninggalkan. Nggak ngambil job Ilham yang lain. Itu bukan meninggalkan. Oh, iya, ada. Waktu itu FFI U20. Kau yang datang dulu ke aku. Ya. Dari Pak Coy kita, yo FFI 20 tanggal sini, tanggal segini aku kosongar, tolong dong Lelo. Udah deal Iya, kan? oke, Aku siap, kan siap, meninggalkan. siap, siap. Apa pula Jo? Dari sebelum ini Hat, Ini Siram udah klarifikasi nawarkan aku. ya. Aku bilang kan, Siram udah nawarkan aku. Oke lah berarti tanggal ini aku kosongan, tanggal itu ya aku kosong. Klarifikasi. Iya iya betul. Oke. Schedule. Lanjut. Kita Oke, atur oke. betul-betul schedule itu. Ya, Oke, lanjut lagi nih. Semakin besarnya tim Kalbar ini Pangsuma FC sekarang ya. Kan udah makin banyak tuh brand-brand atau sponsor yang masuk tuh kan. Alhamdulillah lah ya, rezeki tim juga kan. Nah, sejauh mana peran sponsor atas dukungan finansial dalam perjalanan Pangsuma FC ini? Kalau di tahun pertama memang setahu saya kan memang di
bos kan Bang Yadi kan. Tahun pertama, tahun kedua, tahu aku cerita lah. Aku nak tahu Pak sedih-sedih kan gitu lah. Ya kan. Sponsor ada cuman belum nutupi lah. Iya, Setahu aku sih besar sih itu. belum nutupi. Cuman setelah Bang Maman, Bang Yadi gabung bersama, memang lebih banyak lah sponsor masuk kan. Dan sponsor memang bantu. Kalau kau nanya gimana sponsor bantu? Ya kalau sampai hari ini sih efeknya lumayan. Ya. Efeknya lumayan. Iya. Sangat lumayan lah gitu. Dan merasa bangga gak ternyata industri futsal dilirik nih. Dilirik dan Supportnya juga supportnya bagus, harus juga juga bagus. bagus. Sehat lah secara Cukup bagus. support Meskipun tim tuh ya. tetap ada peran-peran bos lah. Ya kan untuk berjalannya Iya, tim. betul. Ya. Cuman kalau ditanya efeknya apa, yuk lumayan. Efeknya. Lumayan. Kalau Dan- ditanya cukup nih, Tergantung kalau cukup dengan kita target makin tinggi, mungkin dicukup-cukupkan. Kok misal kita karena kan berpengaruh sama pemain kan, pemain yang Iya. kita datangkan. Kalau Iya. kita targetnya cuman bertahan, mungkin sponsor yang ada hari ini mungkin berlebih-lebih. Nah, itu iya. sih. Oke. Cuma kan balik ke target. Ketika kita target juara, ya kita harus bertindak selayaknya tim juara lah gimana Oke. gitu kan. Oke. Itu sih akhirnya ya cukup-cukupkan lah gitu. Tapi lebih sehat. Sekarang ini lebih sehat lah ya sponsor itu maksudnya untuk tim. Semenjak sponsor ya lebih sehat lah. Sehat. Lihatlah. Kawan kita sampai tak muat kursi itu. Ini bukan aku yang besar, kursinya yang kecil. Betul, sama. Ini bukan kita yang besar memang. Maksud aku nih, kan produsernya kan besar nih badannya. Pilihlah kursi yang besar. Minimal untuk dia sendiri gitu. Kau sebelum mulai di dalam podcast nih, dia udah motokan kursi dah. Dia nih apa Pak inspirasi nih? Yang mana Pak dilihat nih? Podcast mana Pak kursi ini nih? Ini Makanya belum ada lah. konsepnya kan sebenarnya camping. Oh camping, iya. Cuma kalau kita makan di sini ini repot. Iya, harusnya Jadi, juga panggolof nih. Barangnya udah terbeli nih. Iya sih, betul juga. Yuk kita masih tunggu siapa yang mau kirim kursi dia. King Furniture. King Boleh, Furniture boleh itu. boleh, Ah. boleh King Furniture. Atau kafe kopi shop Ah. yang kursi ada tidak dipakai. Yang atau coffee shopnya atau tempat-tempatnya mau kita datangin untuk kita bikin podcast di sana, kita bisa. datang. Amin. Oke. Amin. Oke, lanjut lagi Am. Lanjut. Jadi dengan adanya Pangsuma FC ini, bagaimana respon-respon dari komunitas futsal atau tim-tim futsal lokal terhadap kehadiran Pangsuma FC di Liga Profesional? Menurut kau, selama kau melihat tim-tim lokal yang lain nih dengan kehadiran Pangsuma nih, akhirnya mereka seperti apa gitu respon-responnya? Adanya Kancil, Pangsuma kan memang pengen jadi gardanya pemain Kalbar lah, dilihat jadi di nasional. Kan enggak mungkin ya. Betul. Pemain tuh bisa main di timnas tapi enggak main di liga tuh Aneh. agak kecil kemungkinan lah. Kecil. Iya. Ada tapi kecil kemungkinan. Iya. Macam mana orang mau scouting kan kalau dia Betul. di liga misalnya dia enggak tembus di tim liga. Berarti kan logikanya Iya. dia enggak lebih baik dibanding pemain-pemain yang main di liga. Ada pemainnya tapi kecil. Kayak kecil lah. Dari Makin bilang kecil. ya 10 tuh paling berbanding 2, 1 gitu. Dan sampai sekarang belum ada yang terpilih kan? Siapa ya? Dan yang pernah belum main di Liga Pro dan terpilih itu Albagir, tapi main di kompetisi U20. EPB 20, tapi hitungannya iya. enggak liga. Belum liga, enggak salah aku. Itu tuh. belum EPB 20 tuh bukan belum liga, Belum, maksudnya belum belum. sebelum setara Ya, liga. ya. Bukan Liga Pro-nya, Star Liga Pro. Ya, Jadi ya, turnamen ya. kan. Kalau enggak salah aku Megel. Tar, Megel ya? Megel tuh katanya waktu main kompetisi dulu yang aku berangkat Jakarta tuh apa? Main futsal ke? Anjay, yang aku berangkat Jakarta. sombong. Tahu sih kau pernah berangkat Jakarta. Enggak, iya, main futsal ke? Yang kan Cilikot pertama kali itu main futsal kan? Sebelum Liga 2018 musim kedua. Kayaknya Banyak cerita yang beredar tuh. Megel tuh awalnya main futsal atau kompetisi kampus karena Megel kan kuliah di Bandung. kan? Nah, akhirnya pun di kompetisi kampus kan. Tapi kan bukan liga. Iya, Tapi iya. akhirnya Megel tuh katanya dilihat. Kompetisi kampus di Kayaknya skala Di luar nasional, gitu kan? kayaknya Skala skala nasional nasional. kan? Nah. Kayak 5 gitu. Iya. Mungkin enggak pokok kabar yang beredar seperti itu. dia harus keluar artinya ya. Iya, Walaupun harus enggak keluar. Kabar yang beredar, tapi nanti kalau mau pastinya kita datangkan Megel. bisa Iya. tuh. Bang Megel kalau lagi sempat
Boleh datang ke sini. Sempat. Tenang ya, sami-sami orang Singkawang dia bisa lalu. Oh, Bisa-bisa aja. Aku ingat gol Mengkel waktu dia SMA lawan 1 SMA 1 Singkawang. Lawan SMA 1 Pontianak. Iya, SMA 1 itu Singkawang. tendangan bebas, injury time. Jadi hitam jadi 3-3 walaupun dia kalah di penalti. Asli, Karena gila pemainnya dua sih. orang nggak masuknya, tak? Kiper nendang Kiper tendangan nendang bebas. bebas ya. Ingat bener aku. Nanti kita ngingat itu nge-Mengkel di sini. Iya, Ya. iya. Kita balik ke Singkawang. Iya, betul. Atau kita video call Mengkel. Lanjut. Dan ini kayak karena sebagai Garda. Iya, betul. Ya. Jadi Betul kata kau, kalau mau main timnas kalau nggak main liga kan susah juga kan? kemungkinan kecil lah. Kemungkinan kecil, bukan susah, kemungkinan kecil. Hanya beberapa yang pernah lah ya. Termasuk Al-Bagir lah tadi itu. Ya. Terus itulah tadi sebagai Garda ya memang niatnya ya mana pemain kita yang jago yang dirasa punya potensi Iya, bisa banyak main potensi juga kan ya kita kalau bawa kayak gitu kan kita bawa. Nah, caranya Kancil Pang Suma melihat potensi-potensi Kalbar gimana? Apakah ada kemungkinan pemain-pemain amatir dibuka untuk teman-teman yang pengen masuk ke Pang Suma atau gimana? Kalau misalnya main di tim senior biasanya tuh kan dilihat oh dia main di klub-klub di sini gitu kan. Nah, biasanya kan ada pelatih lah yang ngelihat gitu kan. Ngeliat, oh ini kayaknya bisa coba trial. Coba Main, trial. masuk main gitu. Oh, ada trialnya ya? Kalau dia belum pernah di liga, biasa sih berapa kali tuh trial dulu kan. Kemarin Trial siapa trial? Ayong. Ayong yang muda tuh Pemain kan. SMA. Itu prosesnya gimana, Am? Rekomendasi lah misalnya ada pelatih bilang kan, ini bagus nih anak ini di Pontianak. Mungkin dari kau pun bisa bang, ada kau bilang pelatih coach. Boleh ya Kalau sejauh ini sih Pang Suma di 2-3 tahun terakhir memang urusan teknis kita nggak pernah ikut manajemen Iya. karena kita nggak punya kemampuan kan. Mungkin kalau kau Sirham nih gini-gini walaupun liga libur, kalau ada kompetisi lokal apa gitu SMA sekolah dia datang nih nonton nih. Iya, nonton pasti ya. Cukup futsal bro. Nah, kadang tuh kau kasih kabar gak ke Bang Koce, Bang, ya Bang, bagus Bang. Ada enggak? Nyentil-nyentil dikit lah. Kalau aku sampai hari ini sih nggak pernah kayak gitu karena menurut aku kemampuan aku belum bisa lah ngelihat. Iya. Belum ada intuisi Iya, buat iya. bagus nggak ada. Ya Cuman karena kalau kita ngelihat bagus, bagi kita memang bagus kan. kan nggak tahu Kalau pelatih kan. mata pelatih ini kan beda, Beda. bagus segi apa lo. Nah. Jadi prosesnya benar gimana? jadi kadang bisa asisten pelatih tuh kan orang Kalbar kan, Kang Untung kan. Oh, Kang Pak Untung. Untung. Iya, Nah, iya, jadi iya, kadang iya. ngobrol, ada nih pemain ini. Menurut Kang Untung gimana? Bagus, coach. Oh, kita coba trial ya, panggil. Oh iya. Ayong kemarin kan apa? Bayu Piala itu Bayu. Piala Futsal Series, Bayu. Futsal Series enggak, yang waktu mana? ada Kang Untung tuh, Kang Bayu. Untung waktu Piala Bayu. Bayu ya. Kang Untung memang mungkin nengok Ayong di situ lah. Ya, kan. Nah, setelah itu proses yang terjadi ketika di trial apa yang harus dilakukan sama pemain amatir? Pemain itu menunjukkan lah dia mampu nggak main di sistem Berarti di proses latihan. latihan. Ikut latihan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Sebulan lah ya. sebulan. Oke, Ikut latihan sambil evaluasi. Iya, keputusannya memang ke pelatih kepala lah. Pelatih kepala. Pelatih Jadi kepala. pelatih kepala tuh misalnya pemain ngajukan nama pemain, misal perekrutan pemain gitu kan. Ini pelatih konsep pengen ABCD, pemainnya ABCDE. Tolong manajemen. Manajemen dekatin, ada yang deal, ada yang misal ini enggak deal coach, pakai pengganti enggak, pakai ini. Nah, jadi memang karena menurut kita ya yang sehat, tim yang sehat ya kayak gitu, maksudnya sesuai dengan ini ya kemampuan kerja ya, ranah kerjanya ya gitu kan. iya. Kita manajemen masa nentukan line up tuh Betul, betul, rasanya Ngapain dia? Ngapain iya, juga Mak. kan. Kita udah baik misalnya ibaratnya kita udah meng-hire pelatih. Kayak Jadi ya nentukan ini Iya. abang nih Iya. hire kameramen. Iya. Ngapain lagi abang ngecek nih. Bagus gak nih kamera kan? Iya. Betul. Jadi lebih ya akhirnya kita kerja pun enggak bertimpa-timpa tuh orang Betul. tuh. Terus kalau Iya, ada salah masing-masing pun enak mengevaluasinya. Masing-masing fokus Gitu sih. dengan jobnya, desk jobnya masing-masing lah ya. Itu sih jadi pun kita yang kerja di situ pelatih ofisial dan semuanya pun jadi nyaman lah gitu. Oke. Ini Oke. ya buat teman-teman yang ada di Pontianak harusnya ini peluang ya. Aku ngelihatnya itu peluang. Jadi sebenarnya potensi itu tetap ada pasti. Cuman untuk main ke tahap yang berikutnya ya pembuktian jadi nomor satu. Nah Dan itu peluang. kalau tim senior kan, tapi Ya. kalau ini kan kita ada akademi. Ya. Nah, akademi gimana prosesnya? Akademi itu mereka daftar, itu daftar, tapi kan ada jenjang usia kan. Hmm. Nah, nanti menyesuaikan ya dengan jenjang usia nanti latihannya per minggu.
jenjang usia yang paling mendekati ke tim senior jenjang usia berapa? Kayaknya nggak salah aku ada U14 16 lah. Ada ya? Itu Pak Suma punya. ada. Pak Coy itu. Ada Divisi itu, akademi. itu divisi akademi itu nanti. Akademi nanti Om Coy ya. Om Coy. Om Undang Coy Om nanti Coy. itu. Undang. Oke. Dan setahu aku tuh pemain yang dibina oleh akademi sekarang udah ubah nama enggak akademi ini? Pasti bakal berubah. kan? Iya. Kan masih pakai nama Kancil Akademi ini. Tuh ada beberapa pemain tuh Dom yang memang akhirnya berlaga bersama Pangsuma FC. Dulu Dom. ada Wandi, ada Wandi, Tipal. kiper. Oh yang keluar dari akademi ya? Yang memang Dia dari dididik sama akademi, akademi, iya. langsung Main ditarik. ke Kancil. Iya, Ada iya. Wandi itu kiper, itu adiknya Wahid tuh. Terus ada Tipal. Pivot tuh kan. Tipal. Anak sekarang nih yang dari akademi masih ada Rapi. Rapi betul. Kiper juga. Ya ya ya. Nah, dan di situ kan membuktikan tim ini besar dan akademinya pun sehat lah segala macam ya. Ya. Oke, nanti masalah akademi kita bahas dengan orangnya ya. Om Coy. Kalau betul, betul. Sirham kan anak akademi, Rabu ya anak dari Pontianak. Lanjut nih. Momen paling berkesan nih bagi tim Pangsuma FC selama berlaga di liga profesional nih. Dari musim pertama lah. Kan kau pasti tahu lah sedikit banyaknya. Iya. Sampai sekarang umumnya. Kalau Atau di selama kau bergabung nih, bagi kau momen yang paling berkesan tuh apa untuk tim kebanggaan? sama bergabung ya. Nah. Yang paling berkesan tuh menurut aku, yang paling ditunggu tidak hanya aku sih. Kayaknya ditunggu semua pemain, ditunggu semua ofisial pelatih itu main di Pangsuma. Iya. Main di Luar Pangsuma. biasa sih. Iya sih. Karena Main di Pangsuma. Jangan kan yang main, yang nonton yang berdebar, yang nggak siap debar. Debar aku nonton ya. aku tuh Iya sih. Iya. kalau udah tuan rumah di Pangsuma di Pontianak, Buat kerja pun ayo tuh. aku nih nggak bisa selalu harus bisa menahan hasrat aku sebagai fansnya Kancil. Harus netral kan, Pangsuma, MC, ya kan? Dan aku harus netral nih. Berarti memang kau langganan MC Pro Kontrak Liga. mati, kontrak mati. Iya. Oh, mentekan kontak. Ngomong karena kontak bentar. Nah, gitu aja maksudnya di saat aku berada di Gor Pangsuma Iya sih. FC main, waktu itu masih nama Kancil. Aku ini termasuk fans yang pengen wow, tapi aku ini tertahan megang mic belum Di atas nama netralitas ya. Harus netral kan? Betul. Karena aku di tengah nih meja pertandingan ada aku di situ. Masa aku nak Kadang selebrasi? official tim tuh lebih dekat lagi kan. iya. Masa harus jadi kalau aku mau kayak gitu, aku belakang gua ambil Allah. Kenapa tak gol? Baru aku. iya. Cuma karena profesionalitas kan. Belum lagi kita mau announcer yang nyetak gol atau Iya, ada apa. Atau ya terkadang penyakit yang tak pernah hilang dari 2018 kita tuan rumah. Yang susah dibilang tuh penonton kita tuh apa? Flash. Iya pasti itu. Iya sih. Anu udah beribu orang di gor, kau mau pakai mic. Kadang tuh enggak sengaja dia. Iya, Nggak dengan sengaja ya. speaker yang sebesar apapun mereka udah pasti nggak dengar. Terus masih ada orang foto pakai flash. Mungkin Iya. tak sengaja. Mungkin sih. tak sengaja dia Menurut aku sih tak sengaja. auto, biasa kan auto. Menurut aku tak sengaja. Biasa tuh auto, cuma Ah. kalau kita udah bilang kan karena ribut, jadi nggak dengar. Kadang teman-teman panitia lain kan sibuk juga. Iya. Ya itu Agak jangan. lah kau bisikan. Aku panas aja. Sniper Jo. Jadi itu Lanjut, balik lagi, lanjut. momen paling berkesan ya pasti main Ya, di kalau aku gor lihat- lah, Pangsuma lah ya. Karena semangatnya pemain ofisial dan semuanya tuh ketika main di rumah sendiri tuh tahu udah semangat orang tak mau kalah doang. Asli. Tahu Dan- orang tak mau kalah doang. Kapan gor sepi kalau Pangsuma main? Kapan orang Pontianak nih mau kalah? Saya lihat dah. Betul. Dan Itu paling sifatnya berdebar, orang Pontianak aku tuh. paling berdebar waktu momen ketika lempar botol yang Bayang Adik turun. Oh, itu tahun Kecolongan. 2022 ya, 2023 ya. Gerapan nanti ya? Girapan. Iya, Kalau Girapan kita ya. kalah lawan Giga ya. Ya. Giga. Kataku nah, apa? Deng. Terus aku lihat ke tempat fans, Pontianak fans. Pontianak fans Malah ada. aman. Itu lemparan dari Malah aman. dari tribun A. Iya. Depannya Pontianak fans kan? Kalau sini Pontianak ya? fans kan Kan tetap kiri. minta Oh kan kiri sini ya. Pontianak fans D, itu D, tribun D1, D. D2. Dia di A. Iya. Oh. Lalu lemparan lancar. itu tuh dari A. Aku langsung lewat botol kan. Wah. Dan itu ngepeknya ke tim, bayar denda, tolonglah kawan-kawan. Tapi Nonton- akhirnya dari Tapi udah sampai sini udah nggak Ya, ada. dari kejadian itu fans Pontianak fans maupun orang umum Iya, ya. Iya. Oh, enak dong. Enak. Dan aku kadang tuh lihat ke pintu masuk, Bang, botolnya nggak boleh. Oke, Bang, kata dia. Udah Dia sadar langsung, ya? Sadar. Bang,
bang, saya nih bawa tumbler. Nah, kalau tumbler kan Ya gila, sudah. tumbler orang Sayang bawa juga buat sayang lempar juga. ya. Paling murah ya 60 Bahkan ribu. dia nih ada yang misalnya bawa aqua mineral dalam gelas. Ya. Bang nggak boleh. Oke bang. Salinnya Dia ada ya. nggak. Oke. Ada plastik nggak bang Sen? Kita Ah, kasih plastik. salin. Dan udah dewasa sekarang semuanya. Ya. Itu Peran Bang cakepnya. Yani turun waktu itu pun juga Oh iya dong. gila, sampai Bang Yani turun ngomong megang. Malah dia minta maaf kan? Iya kan? Dia maksudnya kayak Iya. Anjir. Aku merinding-merinding waktu Bang Iya, Yani ngomong. dan lemparan itu pun terjadi mungkin spontan lah ya. Mungkin spontan karena oh jangan ngomong sebentar lagi ya. karena tidak menutup hal kekecewaan. Kemungkinan. Oh, kekecewaan. Kekecewaan Iya. ya tim kita main di kandang nih kalah, tapi mungkin dia fast respon dia lah. Dia Nah, nggak bisa melampiaskan kesalnya lah tim aku kalah Ya, nih. tonton itulah tuh yang tadi aku bilang bahwa ekspektasi agak tinggi, sedangkan tim lagi Iya. proses. Ya kan? Ya, ya. Oh iya, tonton Tonton itu itu. memang. Tapi setelah itu Dewasa ya? semua fans Efeknya, di Pontianak, oh, itu- Bang air nggak boleh, oke bang. Kau Bang ini bayangkan. nggak boleh, oke bang. Stadion Gor mana yang antara penonton dengan pemain itu dekat, tapi tidak rusuh gitu. Oh iya. Gila. Gor kita dekat sekali. Old Trafford itu. Suka bocor juga ya? Bocor apa sih? Ya, Otak bocor, Bro. Iya sih. Wajar nggak aku bilang Iya, Old betul, Trafford? betul. Kalau Emirates banyak utang dia. Nah, itu sih, Oke, kalau aku lihat salah satu momen momen paling paling itu berkesan ya. Ya, ya. Setuju. Kayaknya nggak hanya pemain, bahkan tim lain pun, Oh itu kuat. Efeknya sampai ke tim lain. tim lain senang main di semua tim Pontianak. tuh paling suka main di Pontianak. Kenapa? Am? Pertama tadi euforia, Oke. ya kan penonton ramai, terus sambutan orang sini gitu. Diteriakin malah suka dia. Bukan, maksudnya sambutan kayak Welcome dong. mereka lagi misalnya udah saya pertandingan nih, banyak ngajak ngopi lah. Oh. Kader orang Yang gitu. seperti aku bilang kemarin, ada yang ke hotel, ngasih hadiah, bawa anaknya bang, anak saya mau foto dengan Terus? abang. Terus supporter kita pun cuma 2 kali 20 menit ya. Habis itu udah. Sudah dia malah ngefans ya. Tapi ketika 2 kali 20 menit Memang dicat-cat. Ya karena Cywar ya, Cywar. wajar lah. Itu Cywar. saya nama gak tuan rumah Waktu aja. itu kan waktu yang kalah lawan Gigan, Pipo tuh masih di Giga, Giga. iya betul. Oh iya. Pipo tuh, woi Pipo. Begitu selesai keluar, budak Pontianak, Pontianak. Pipo, foto. Foto. Ya, menurut aku itu dewasa dan sehat lah. Iya, betul. Karena kan Cywar di dalam aja. Ya. Wajar loh, nama gak lagi kompetisi kan tim Iya, iya, fans iya. mana yang mau timnya kalah kan? Iya, Betul. makanya main di kandang sendiri ya kayak gitu kan. Nah, itu sih kalau menurut aku yang fans mana yang tim mau kalah. Kami MU tim kalah di Old Trafford pun enggak mau. saran aku sih di video awal ya. Nggak, aku tidur terus sekarang. MU main aku tidur. Tinggal nunggu kabar Kita besok. ngechange dulu, boleh? Enggak usah. Dosa ya. Kita lanjut nih. Tadi itulah salah satu momen yang Menurut tak bakalan aku- dilupakan lah ya. Kalau menurut aku itu sih Iya sebenarnya sih. aku. Maksudnya Setuju kayak, sih aku dengan itu yang tidak bisa didapat di seri manapun tuh. Iya. Ya, itu aku setuju. Terus berjalannya Pangsuma FC ini ada strategi khusus nggak Am untuk bertahan dan bersaing dengan klub-klub yang finansialnya waktu itu mungkin merunut 5 tahun belakang finansialnya Udah lebih mapan, lebih sehat, lebih mapan dari Kancil sebelumnya. Ada nggak strategi khusus tuh yang akhirnya Kancil bisa bertahan sampai sekarang? Kalau Pangsuma ya, Pangsuma. berarti yang kemarin ya berarti. Yang Kancil? Yang Kancil ya Iya. kan berarti kan. Kalau sepemandangan aku sih memang kekuatan tim ini ada kekeluargaan sih. Oke. Ya, terasa sih. Bagaimana manajemen awal mentreatment para pemain yang datang dengan kekeluargaan itu mungkin buat nyaman. Jadi pemain jadi merasa main di rumahnya sendiri, Oke. ya kan lebih nyaman, berarti lebih lepas, akhirnya ngasih kontribusinya lebih. Oke. Jadi ketika tim dengan meskipun ini tim profesional, ya tetap ada porsi ketika profesionalnya, Iya, iya. porsinya apa, kekeluargaan. Nah itu yang treatment itu yang mungkin menurut aku mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Cuman menurut sepandang aku itu sih yang buat yang jadi pemain merasa nyaman, berasa main kayak nama bela. Kan ini kan agak-agak ini ya, agak-agak tim ini kan sangat lokal sekali gitu. Betul. Ya. Sangat kalbar sekali. Setuju. Ada orang Papua yang bisa main mati-matian untuk nama Kalbar. Itu kan Brian ya? Brian, Marvin, Sebelumnya tuh ada Amos, kakak Edi Embiri. Edi Imbiri. Ini Terus? dia. Itu musim kedua. Musim berikutnya ada Wendy Bryan sama Samuel Amos. Samuel Di Amos. Brazil kan sekarang. Ya. Terus
Sekarang nggak ada lah Nggak ya. ada lah. Habis Habis dah. ada Marvin. Maksud aku ada orang Seragen Iya, yang mana paham. Sebelumnya ada ininya, orang Jakarta, ada orang Riau, banyak- ada orang ada ini, orang gitu. Barabai, ada orang ada orang Barat, Banjarmasin. ada orang Brasil yang main mati-mati untuk nama Kalbar gitu. Dan dia benar-benar nyaman main di klub ini ya. Nah, itu sih kalau menurut aku salah satu yang bisa bikin tim akhirnya pemain mengeluarkan potensinya. Iya, starting. Semua orang yang di tim mengeluarkan potensi terbaiknya, kerja-kerja terbaiknya ya karena merasa nyaman dan main kayak main di rumah sendiri gitu. Nah, itu yang kalau kau nanya tadi apakah itu yang bisa bikin bertahan? Menurut aku salah satunya Salah itu. satunya Salah satunya faktornya itu itulah sih. ya. Akhirnya kita dengan yang seadanya pemain bisa maklumi tapi mereka bisa ngasih potensi yang Tapi mereka besar. merasa senang, merasa sih. memiliki tim inilah ya. Walaupun mereka beberapa pemain bukan berasal dari Kalbar. Tapi rasa milikinya tuh Ya. yang Ya rasa memiliki seperti rumah lah ya. nah, kayak gitu sih. Ini aku nggak tahu apakah kau bisa jawab apa atau selihatnya kau ya sih kayaknya. Visi jangka panjang Pangsuma saat memutuskan masuk ke liga profesional menurut kau apa? Atau memang kau udah tahu visi panjangnya Kancil dan menuju Pangsuma ini apa? Kalau visinya Kancil yang saya selalu dengar dari Bang Edi sih, Ya. Bang Edi itu pengen Kancil ini alat wadah tempat buat anak-anak Kalbar, potensinya dilihat orang banyak. Ya. Sesimpel itu sih. Oke. Kalau nggak salah aku tuh itu Dan itu pun bagi aku udah bisa terbilang terwujud. Samuel Eko. Beliau Oh, iya? tuh yang di belakang gua. Nih, Iya. Nas. Terwujud gitu. Iya. Maksud kalau yang pernah aku sering dengar Bang Edi ngobrol sih itu sih. Dan sampai sekarang masih visi itu. Harus masih Masih dengan lah. masih Ya. Masih. lokal pada anak Dan Pontianak. aku Kalbar ingat tuh masih waktu di dia sini, waktu itu enggak waktu dia bilang Tunggu lo berat. bisa gitu. waktu Enak dengan Anda. waktu supporter yang teriak-teriak tuh itu juga salah satu yang di ini kan obrolan sama dia kan. Ini mimpi anak-anak kecil yang dulunya cuma sekedar mimpi terus ngelihat ada orang luar yang main sini dan ini jadi kita nggak mau jadi memutuskan mimpinya si anak-anak Iya, ini kan betul. itu kan yang diobrolin Iya. waktu itu kan dan saat ini masih visinya masih, berjalan seperti itu. Masih Masih. di mataku sih sebagai fans sih Masih banyak bahkan waktu dua tahun lalu tahun lalu kita dapat ibaratnya udah siapkan pengganti dia ada Dipo. Maksudnya Iya, dia yang baru ya ah. Dipo. Ini ada Abang Ari, ada Iya. Rafa. Ya, Pipot-pipot masa depan tuh ada Terus aku. kiper ada Rapi. Abang tuh ada Rapi. Pelatihnya siapa? Yoko. Sekarang dia main sama-sama pelatihnya nih. Nah, dulu Joko kan sempat jadi pelatih di Akademi. akademi. Ya, Pelatih kiper. Nah, dulu Wandi, Rapi itu dilatih Joko. Sekarang dia main dengan pelatihnya. Ya. Itu sih kalau menurut aku. Rafa itu ya. Ya, harus tetap ya itu yang dijaga juga oleh Bang Yadi, Bang Maman sampai hari ini. Itu asik sih. Itu asik sih. Kayak gitu. Asik sih ya. Oke, lanjut gini Am. Jadi macam mana cara tim nih mengatur keseimbangan antara manajemen klub Jadi dengan kebutuhan pemain di lapangan? Nah, ini kita Keseimbangannya nih antara klub sama kebutuhan pemain kan beda nih. Ya enggak? Klub kebutuhan pemain. Nah, itu mengatur keseimbangannya tuh Am. cara ngatur tuh yang paling simpel ya kita sebelum melakukan apa kita ada kontrak, Bang. oke. Ya kan? Jadi Ya. ya udah kita ini ja itu ada hal-hal yang udah kita sepakati di awal, ya udah kita sesuai itu ja. Jadi Sesuai MOU yang jelas itu lah ya. jadi hal-hal yang di ranah-ranahnya kesepakatan ya di tadi kontrak gitu sih. Jadi apa namanya udah win-win solution dah kayak ya yang kau mau ini kan manajemen nih. Ya. Manajemen minta ini ya. Iya, yang kayak gitu-gitu tuh. Misalnya kita ambil satu sampel. Ketika kita kontrak salah satu pemain, kita minta pemain ini all out terus minimal kau cetak berapa gol misalnya. Itu target yang kita kasih misalnya ini contoh. Terus ketika manajemen oke aku siapkan ini untuk kau supaya bisa cetak sekian gol misalnya. Misalnya aku enggak tahu ya gimana bentuk kontraknya. Pernah enggak terjadi perselisihan itu si manajemen merasa ini tidak tidak seimbang, sebaliknya juga sama, ujung-ujungnya enggak baik untuk tim kan. Nah, nyikapin itu pernah enggak terjadi dan nyikapinnya gimana? Kalau pernah atau enggak sih
ndak se ekstrem itu sih yang kau beri Oke, contoh, oke, tapi ada cuman ya mediasi lah, ngobrol, evaluasi, ngobrol-ngobrol aja lo. Gimana sih? Apa ini? Kau ngapa nih Nuron nih? Mencari titik temu lah Ah, gitu ya. Ada apa sih kau? Terus misalnya ndak ada apa-apa sih bang, kayak gini misal gitu kan. Ya Begitu udah, juga kita- sebaliknya, pemain ke manajemen bisa kayak gitu. pemain ya bisa nggak ada batasan terlalu tinggi sih, meskipun pemain sama manajemen, pemain tahu batas ngobrolnya apa gitu, cuman ketika ada apapun kita terbuka karena kita 24 jam pun ada sama mereka kan. Iya. Bagi sekarang Oke. ini kan Oke. TC bareng di sana, jadi 24 kata anak Gen Z 24/7 tuh ada terus lah gitu kan. Iya, itu yang dibangun sama manajemen sekarang ya, sehingga mereka merasa nyaman untuk ngomong pun lepas. Iya, sejauh ini sih kita memang ya tadi asasnya Keluarga. keluargaan gitu kan. Jadi ya enggak semua masalah selesai sih itu ngobrol kan Ya, sebenarnya. Iya, semua masalah pasti selesai kalau kita ngobrol. Seperti masalah-masalah aku sebelumnya kan. Udah, itu langsung. Itu bukan boy. Itu Beda, ada beda. masalah karena ada ngobrolan. Udah ada. Iya, iya, ya. Nanti ya. Podcast kayak gini lah aku takutkan nih datang nih. Ini beda, ini Balik ke rumah, apa lo ngomong kayak gitu? Asli podcast gini aku paling ngeri kan. Nah, ini olahraga ya. Kita bahas Aku olahraga ya buat podcast kawan-kawan. 3 kali kena ke orang. Karena kau nggak ajak aku. Lanjut. Nah, nanti itu kita lanjut di lainnya tuh. Am. Oke. Jadi udah dijawab lah dengan Siramnya. Ternyata masalah pun nggak terlalu besar. Ada pun bisa diomongkan dan Kalau selesai kan. biasanya tuh Sistemnya kekeluargaan. Sistemnya biasanya sih kita keluargaannya kalau bagus tadi melihat tuh. ada potensi Masalah? harus segera Segera. daripada menjalar kemana-mana. Iya kan. betul. Ya. Langsung Di, langsung bohong sih, diselesaikan tidak lah. ada masalah tuh bohong. Itu bohong. Pasti ada. Itu berarti dia tidak pekara tuh, kalau Iya. ada masalah. Ah. Nggak mungkin masalah. Robot kayaknya. Pemainnya robot, manajemennya robot. Bisa mungkin. jadi. Ya. Dan hati kan. Tapi kan akhirnya cepat terselesaikan lah ya. Ada yang cepat selesai kan, ada yang tak selesai kan. Kita- Ada. Bisa. Tercover dengan baik Ah, lah ya maksudnya. gitu-gitu lah. Pasti ada. Terus ngomong-ngomong soal tim pelatih sama staff nih untuk tim nih, ada nggak pendekatan khusus dalam memilih pelatih sama official tim? biasanya Dari kau lah yang menurut kau ada nggak pendekatan khusus nih dari Tim manajemen, pemilik pelatih. untuk memilih pelatih dengan staff ini itu seperti apa tuh? yang pernah aku lihat dan dengar lah ya. Jadi memang kalau pelatih itu kadang didengar dulu konsepnya mau bawa kemana nih si tim Kancil kan ya. Blueprintnya apa? Mau bawa kemana? Mau gimana? Filosofi mainnya mau gimana? Terus cocok dak sama bagaimana karakter bermain Kancil sebelumnya gitu kan. Nah, nanti kalau merasa cocok secara blueprint, secara tujuan visi, cocok secara permainan, terus cocok secara harga, deal berarti kan. Ya. Kalau staff-staff lain tuh biasa sama kayak pemain, kita serahkan urusan teknis ya. Oh, Iya kan? terus staff-staffnya langsung ngobrolin ke pelatih kepala yang pelatih maunya ditunjuk. siapa kayak gitu. Artinya memang keputusan besar emang di pelatih ya. Untuk Kalau teknis udah jelas tanggung jawabnya. Karena kalau ada apa-apa ya yang Betul. enak kita minta tanggung jawabannya pelatih kepala. Karena dia kan pasti memilih orang-orang betul. yang bisa mensupport dia juga. Betul, nggak Kadang kan mungkin. manusia ini kan mentok juga mikir kan. Betul. Kalau dia tahu nih kalau aku gitu mentok si ini bisa nih. Iya. Ya kan? Nggak Dia- mungkin pelatih Betul. milih official sama pemain yang jelek kan? Iya, nggak mungkin juga manajemen yang terlalu banyak ngatur. Seperti kau bilang awal tadi kan, manajemen pun nggak banyak ngatur tim official pelatih nih gitu Nggak bahkan. logis ya, Nggak logis. kita pengen berprestasi tapi kita Betul. mencampuri hal yang kita nggak ketahui kan nggak logis. Betul. Iya. Cukup logis ya. yang kayak gitu tuh cukup Florentino Perez ya di Real Madrid. Iya kan? Ya. Semuanya kebetulan Florentino Perez kalau Real Madrid. Boleh ya sih, karena bos tuh boleh ya apapun. Iya. Ya kan? Nah kok aku sih, Dia nah, punya bos, duit aku ya? nggak bos. Iya sih. Punya duit, boleh ya. Betul Cuman nggak sih? nggak logis. Batasannya- Tapi bagi kita batasannya tuh harus sebenarnya kita berpikir logis ya kan. Karena gitu pun ya. kita pun kayak aku pun enggak aku tahu hari-harinya gimana kan? taktik futsalnya apa lah sebenarnya 3-1-2 berapa nih? Enggak tahu kan gitu Kadang kan. pun kita kan nggak tahu kak. Ah. Yang standby di lapangan terus kan pelatih kan. Iya, betul. Kita kan nggak tahu. Jadi ya kita gerak di non teknis, pelatih teknis. Itu sih menurut aku, kalau menurut aku itu sebuah prestasi juga sih di tim ini gitu. Oh. Hal iya, positif, kekeluargaan. prestasi juga. Kekeluargaan tadi itu sih. Itu Sama yang gerak di kita- tim ini nih. Ya kita tidak mencampuri job desk yang Ya, bukan ya ranah kita. bukan ranah kita kan. Kita tak enak menjamunya. Jadi itu selama berjalannya
Kancil, Pangsuma FC, kan pasti ada pemain yang keluar masuk di setiap musimnya kan. Kita nyatukan banyak kepala nih kan. Itu cara mengatasi egonya itu gimana lah? Kadang tuh adil tuh kan nggak sama rata ya. Oh iya dong. Ya kan? Iya dong. Jadi ada pemain yang oh ini kita kasih lo egonya nih, kita kasih makan lo egonya. Ada harinya ditekan egonya kayak gitu sih. Ya sebagaimana mentreatment manusia lah gitu kan. Nggak bisa tuh adil nggak bisa sama rata lah. Nggak bisa. Iya kan? Betul. Nah jadi caranya ya kalau kau nanya caranya gimana, setiap pemain, setiap orang yang ada di tim ya cara ininya beda-beda. Ada yang mesti dipelankan, ada yang mesti dikeraskan gitu kan. Nah itu sih lebih ke situ sih. Jadi tinggal kita ngelihat ini sekarang situasi agak apa nih, ya kan. Nah jadi tinggal kayaknya perlu keras, kayaknya diomongan pelan pun aman. Artinya cara manajemennya menyikapi situasi. Ini kesalahannya perlu diumumkan. Ini kesalahannya cuman cukup Personal personal ngobrol manajemen face to dengan face. pelaku gitu sih. Karena kan beda-beda kepala nih kan. Pemain. Dan beda-beda situasi ini Beda-beda kan. situasi kan. Karena dalam setiap harinya pun pasti ada situasi yang baru lagi kan. Nggak mungkin Jadi, sama kan. Jadi ya gimana ya? Harap apa yang ngurus manusia kan bang? Betul. Jadi ya memang pelan-pelan lah. Itu makanya dengan adanya Bang Haris, Angga, sedikit banyak pasti perannya penting lah buat bantu biar tim ini stabil. Amin. Gitu. Mudah-mudahan ya. Kayak gitu sih. Terus ini pertanyaan berikutnya. Pengelolaan logistik ketika jadwal padat. Pernah nggak sih? Pertama ngalamin jadwal padat pernah nggak sih? Iya pernah. Iya kan? Yang langsung Pasti yang jalan gitu kan. repot kan. Sementara setauku tim manajemen nggak sebanyak itu untuk ngurusin semuanya. Nah, caranya manajemen untuk nyikapin itu gimana? Biasa ini di ranahnya Bang Haris nih, manajer kan dia. Iya. Dia tuh udah hafal orang udah bertahun-tahun kerja di situ kan udah hafal lu kan. udah hafal. Harus juga Hafal dia. dari hal besar sampai hal kecil dia hafal. Biasanya dia lakukan misalnya serinya masih bulan depan atau 2 bulan depan dia udah booking hotel, udah apa Dia udah apa prepare semua. jauh hari lah. Udah prepare. Oke, Nah, oke, tinggal nanti udah booking semua, pengajuan ke finance mengeluarkan. Nah, gitu sih. Artinya memang prepare jadwal ya. Karena kan jadwal kan biasa dekat-dekat mulai liga tuh keluar. Nah, mulai liga ya udah termapping lah kita akan kemana, kita buat timeline sama tim pelatih. Nanti ke kota ini tanggal segini latihan gini. Nah paling yang tinggal kecil-kecil ya, nanti di kota ini latihan mau di mana kan masih bisa nyusul. Iya. Ya. Cuman udah terplanning tuh nanti beli tiket, beli hotel booking duluan udah. Nah itu jago tuh Bang Aris tuh. Jadi udah hal-hal hafal mati dia. hal-hal yang besar tuh udah tercover dengan baik lah ya. Ya karena kan udah pengalaman juga kan. Betul. Beberapa orang kayak Bang Aris tuh. Kalau udah- hal-hal kecilnya, kalau cuma cari lapangan latihan itu masih bisa menyusul 1 teknis pas- minggu 2 minggu sebelum Iya, itu keberangkatan aman masih lah dapat. kan. Nah, Yang ku tuh. tahu sih Jadi- memang gitu juga sih. Ya, jadi secara nah, tadi gimana pengelola logistik bisa aku bilang sih beberapa hal udah autopilot itu sih. Jadi udah tahu dia harus gimana. Jadi ketika bahkan ajaib Bang Haris tuh bisa tahu hotel ini enak dan murah dekat. Itu ajaib tuh dari orang itu tuh. Padahal orang Pontianak. Ajaib benar Iya. sumpah aku. Nah itulah karena dia hobi traveling sih orang. Ajaib tuh. Atau dia punya ini. Dia kan nanti kita ngobrol sama Aris. Ajaib dia benar Jadi aku. dia memang hobinya yang setahu aku kenal Aris tuh, dia hobinya traveling. Karena dia kuliah di Jogja, Dia lama di traveling. Jogja. Selama kalau liburan kuliah kadang dia nggak balik ke Pontianak tuh. Jadi dia bisa tahu nih hotel sini ya Am, apa Bang? Dekat Alfamart ini. Oke, siap. Dia tahu Nah, ini tuh. ke GOR cuma 20 menit. Nanti lah kita ajak Aris ngobrol lah ya. Ya. Aris udah di Jakarta sekarang. Bekasi, Bekasi udah Bekasi ya, udah ya. Bekasi ya. Nah, itu sih kalau nanya ya mereka beberapa kayak Bang Aris udah tahu mau kerjakan apa. Jadi ya udah paham lah. Jadi paling masalah-masalahnya tinggal ya tadi misalnya jadwal-jadwal yang menyusul gitu tuh ya sih. Itu pun yang menyusul yang kecil-kecil Pak, Kecil-kecil. yang bisa selesai begitu sampai di kota itu pun selesai gak Pak? Aman Jadi sih. lebih enak karena udah sistematis lah. Udah kita pesan tinggal lempar ke finance bayar udah gitu. Kelar. Terus ya liga kan panjang ya Am. Artinya
Ini pemain pasti ada yang turun naik fisiknya, terus ternyata ada cedera kayak gitu. Gimana caranya klub memastikan kesehatan fisik dan mental pemain selama kompetisi berlangsung? Kalau kita kan kerja sama bintang tamu episode 1. Oh iya. Aku ikut episode 4 episode aku tonton nih. Oh iya. Boleh. 4 episode aku tonton. Jadi kerja sama Iya, episode boleh, tampil sehat boleh. kan. Iya. Nah, gitu juga pelatih gitu. Iya. Dia sama kayak kita manajemen gitu. Pelatih bakal menanyakan itu ke visio. Memanajemen itu juga dengan tim tenis jadi ya. Apa yang dibilang visio pemain ini nggak bisa main coach. Oke, ada nggak? Edo bilang gitu ada kan? Ada. Oh iya, Ada. ingat. Ada kan? Jadi Edo tuh kemarin bilang, jadi peran fisio tuh bukan hanya untuk menjaga kebugaran segala macam, tapi ya. keputusan tim pelatih dalam menentukan line up. Ya bisa mempengaruhi lah. Bisa pengaruh, mempengaruhi bukan- lah. mempengaruhi Jadi kebutuhan menurut tim menentukan ini line up. misalnya bisa main 60%, 70%, balik ke pelatih gitu kan. Kalau pelatih merasa oh ini bisa nih. Nah, jadi itulah memastikan kesehatan. Iya. Jadi kan ada tim fisio, tim massage, maser kan. Maser. Terus kalau secara mental ya bagaimana membuat situasi tim tuh nyaman, setiap harinya selalu bikin nyaman. Dia udah nyaman. menyiapkan jawaban ini ya. Ini dari episode 1 lah. Enggak, baru Bang, baru. Benar. Kan aku anaknya improv. Oleh. Apa udah? Itu Lanjut sih. Jo. Jadi tuh pertanyaan berikutnya aku mau nanya nih. Kan emang nanya. Ada kebijakan khusus nggak dalam membangun komunikasi antara manajemen, pelatih, pemain? Atau memang berjalan seperti itu atau ada kebijakan? Komunikasi yang dimaksud kayak gimana tuh? Seperti apa ya Kayak komunikasi gimana ini? misalnya? Biar lebih enjoy. Jadi kan Oh. ada Ada kebijakan. batasan-batasan nih. Kan pasti kan dari tim pelatih kalau mau ada sesuatu ke tim manajemen ini kan ada kebijakan tertentu enggak? Begitu juga pemain ke manajemen, pemain ke tim ofisial ada kebijakan khusus nggak? Atau mengalir begitu saja lewat grup atau apa gitu? Hal-hal teknis lah Oke. mungkin. Jadi misalnya pemain memang ada kebutuhannya dengan manajemen, Ya. langsung. Langsung. Kalau nggak mungkin kan kebutuhannya ke manajemen ngomong ke pelatih. Apalagi untuk hal-hal pribadi yang berkaitan dengan kontrak dia sama tim kan, itu bisa langsung ya. Artinya pun manajemen, tim praktek semuanya udah tahu masing-masing porsinya. Udah tahu ini ranah manajemen ya, ini ranah pelatih, ini ranah Ya. pemain. Di mana dia harus komunikasi dia udah kebangun semua ya. Jadi ya dibilang sehat ya menuju sehat sih. Amin. Ya kayak gitu sih. Udah tahu. Jadi kan akhirnya nggak tumpang tindih gitu. Ya. Iya. Enak gitu. Nggak Jadi. ngegantung juga. Enak. Ketika semuanya udah tahu porsinya, itu enak sekali. dan Enak. juga- Jadi pemain pun tahu polanya kan, jadi nggak yang minimalisir miskomunikasi sih akhirnya. Udah gitu. Oh, Jadi ya jelas. diminimalisir lah, jangan sampai ada miskomunikasi Terus? antara manajemen, ofisial sama pemain. Terus pun sejauh ini memang terbuka lah kawan-kawan. Kalau ada apa-apa, tadi yang kayak aku bilang kok ada masalah langsung cepat, jangan sampai Ya. jadi masalah. Ada potensi masalah nih, cepat. Yuk kita rembukan, selesai. Nah, Sampai kekeluargaan tadi ya. jadi ya karena merasa keluarga terbuka ya. Nggak pakai baju lah. Itu poinnya. Bukan. Kalau ya enak sih kalau ini kok salah nih, Am. Nggak pakai baju enak. Ini kok salah nih. Dibilang gitu, bisa lihat. Saling mengingatkan lah intinya kan. Kok harus gini sih harusnya. Oke. Jadi evaluasinya sama-sama. Enggak Nah, dari baper lah gitu. Dari apa yang dibangun nih Am? Filosofi utama Bang Suma dalam membangun budaya timnya sekarang. Kalau tadi kan kita ngomong kekeluargaan. Tapi ada nggak sih filosofi khusus yang coba dibuat sama manajemen untuk jadi dasar kekuatan timnya? Kayaknya sih memang dari awal tim ini ada, ya bagaimana nih, kayak orang ya satu tim saling, ini abang aku nih, ini adik aku gitu sih, saling jaga gitu ya. Jadi dibilang filosofi keluargaannya, tapi sekarang juga kita pun tahu kok mana batas profesionalitas. Oke. Nah, gitu sih, lebih kayak ya rasa bilang filosofi keluargaan, iya juga karena memang tim ini
kental saja rasa saling rangkulnya kayak gitu. Itu. Artinya aku bisa garis bawain secara khusus nggak ada filosofi itu, Nggak ada. tapi terbentuk dengan sendirinya Iya, dan itu menjadi yang udah dibangun di awal-awal Oke. sampailah kan Mengalir- itu kebiasaan mengalir kan. ya, Nah, mengalir. jadi culture tim inilah Oke. kayak gitu sih kalau aku lihat dan mau pemain muda pemain senior nggak ada gap-gapan. Nah, itu asik sih. Nggak ada gap-gapan. saling berbagi ilmu lah. Terus pemain asing dengan pemain pemain Indonesia. Indonesia nih saling ngasih ini gini loh, ini kau lari gini, oh Dan- yang kena iya, kasih iya, betul. insight pun jadi oh iya, oke. Daniel pun si enjoy itu buat joget-joget sama tim. Walaupun mereka ngobrol lewat HP ya. Dulu. Wah kan. Tapi kan akhirnya dengan ibarat kata tuh aku kan pernah ikut kemarin tahun lalu kan ada Daniel ada siapa kan. Jadi ternyata komunikasi itu bisa terbangun kayak Daniel lah ya orang Brasil. Dengan bahasa isyarat pun Daniel paham. Oke, dia udah paham tuh. Ternyata betul. Seiring berjalannya waktu walaupun terbatas oleh komunikasi, tapi akhirnya kadang sering bersama, kadang pakai isyarat pun akhirnya teman-teman yang dari luar Indonesia ini paham. Iya, Aku luar mau Indonesia, kawan-kawan. oke. Tinggal di luar Indonesia ada kan? Internasional. Oh ya. Kan lebih ada. Iya. Yang Berarti lebih gini-gini pasti. mah udah tahu udah deh. Nah, maksudnya ini kan, saya nerima itu kayak kawan-kawan Ya. dikasih. Kayak enggak merasa kayak apa nih Aku harus gini. Enggak sih. Dan itu terbentuk bisa dibilang ya karena kebiasaan tim ini dari awal udah biasa kayak gitu. Nah, itu sih apa sih namanya filosofi enggak? Nah, Itulah ya. intinya. Ya, maka aku bilang tadi secara tidak langsung dia kebentuk sendiri jadinya. Bukan itu direncanakan ya, tapi Bukan. jadinya karakter Kebiasaan, Iya. orang-orang baru datang ngelihat oh gini, Oh, kayak gini. Oh, akhirnya ini. gitu. Oh, gini. Oh. Pontianak banget sih kalau aku lihat. Oh main bok ini main main bok. bok. Kau tahu nggak di beberapa pemain waktu masih kancil sebelum Bang Suma yang dari luar Kalbar kayak kita punya pernah Tengku Riki segala iya. macam kan. Jadi budak-budak di mes ini main bok. Main apa sih gitu main. 2 hari ya belajar main bok. Selesai. Langsung jadi hantu. Paham. Ayo. Jadi kultur-kultur itu tuh akhirnya main book Nizar, main book. Makanya aku bilang tadi Pontianak banget tuh, karena Pontianak kan tipikalnya gitu Ngumpul ya. ya. Ngumpul, sosialisasinya dekat sama orang. lebah-lebor ya kalau bahasanya lebah-lebor. Enggak ada gap-gapan. Asik. Jadi aku Iya nengok sih, asik ngelihat Alpes tuh kalau udah di postingan FTSL atau kancil joget-joget. Dulu tuh musim kedua tuh kakak Edi Embiri. Kakak Edi Embiri tuh tetap bawa sound dia tuh dia mau balik latihan, mau pergi latihan, habis latihan dia joget tuh kakak Edi Embiri tuh. Jadi lebih suasana tuh lebih enjoy walaupun lagi tegang nih kan. Ya, karena- Tapi dengan ada teman-teman yang seperti itu di dalam tim tuh memang enjoy sih. Karena tadi lah, karena nyaman. Nyaman, gitu kan. karena Nah, nyaman. Jadi terbuka mereka semua. Ya. Ini kalau ngelihat potensi nih gimana caranya klub melihat potensi pemain yang dari tahapan lokal lokal sih, iya lokal amatir gitu. Terus bisa dikembangkan ke pemain profesional. Cara yang ngelihat potensinya manajemen bukan pelatih ya, dari sisi manajemennya itu gimana? Kalau sisi manajemen sepanjang ini sih nggak pernah sih. Oke. Nggak pernah kita yang kayak ini pasti bagus nih kok, ambil kok. Nggak pernah ada intervensi lah ya. Nah, lebih kepada misalnya ditanya ya, ini gimana nih pemain ini kan pernah nonton. Kalau menurut aku boleh. Artinya juga tim kepelatihan juga pernah sharing sama tim manajemen untuk mengambil. Pasti. Lebih kepada kan mereka kan juga butuh pendapat dari luar pelatih kan, dan kan mereka punya blind spot gak gitu. Jadi kita mungkin masuk akal nih analisa ini ya misalnya gitu. Kalau manajemen melihat potensi kalau aku pribadi sih nggak pernah mau setor namun ini bisa kok, nggak pernah. Iya. Cuma yang agak oke itu Bang Edi sebenarnya. Bang Edi itu pernah. Bang Edi ngeliat, ini Ebot sama Romi bagus nih waktu di PON Papua. PON Papua. PON ini. Papua betul. Sorry. Bang Edi PON rekom Papua. kan? Sorry. Bang Edi rekom kan tuh? Enggak, maksudnya Bang Edi karena udah ngomong. Bang ini Yadi itu bagus nih. nonton. Ada mata-matanya emang tuh kayak gitu tuh. Ada yang ngasih kabar dan Bang Yadi pun langsung lihat. Nah, ini bagus ngelihat nih, potensi itu ada yang ngelihat potensi lokal. Tapi kalau dari klubnya sendiri
ngelihat kriteria pemain gitu. Untuk ngerekrut pemain Iya. baru nih, ada kriteria khusus nggak? Ya, itu. Rekrut main ya. Kalau di misalnya kita dengan target sekarang nih main juara gitu kan. Ya bagaimana kita melihat pemain-pemain kalau pengen ngerekrut ya pemain-pemain yang secara kelas sudah punya jaminan nih misalnya pemain timnas. Ya kan? Karena olahraga futsal ini kan kalau menurut aku semakin dia sering main paketan bareng, Iya. makin kuat tuh kadang tuh. Makin klop. Makin klub ya kan. Nah, semakin kita bisa dapatkan pemain-pemain yang Iya. udah sering main bareng dengan kualitas di timnas dengan target tim kita yang sekarang juara gitu misalkan. Ya, bagaimana bisa dapatkan itu semua sih gitu. Iya, artinya memang sesuaikan target ya. Target sama filosofi mainnya si pelatih. Filosofi ya. Oke. Kalau ngerekrut sih sejauh ini kalau aku yang berada di sini sih emang jarang kita dari manajemen tuh yang kayak Ya. ngasih Terlibat langsung. kayak gitu. Lebih kepada ketika mungkin ada lah beberapa kayak misalnya pelatih ngasih nama A, kayaknya B boleh juga nih coach. Gitu sih. Lebih gitu ya. Tapi dirembukkan lagi lah. Akhirnya Dan pendapat kita pun enggak jadi ini kecuali memang mentoknya di harga misalnya. Karena kan bukan ranah pelatih jago udah harga nih kan. Oke lah, kalau pelatih gitu ya paling. Oh iya. Nah. Kalau masalah itu Memang kan beda lagi tuh. Paling betul ngundang pelatihnya sini kalau mau tahu itu. Kalau kayak gini sih takutnya aku salah jawab. Iya. Betul, bukan salah jawab, takutnya ada yang enggak pas ya karena bukan ranah kau juga. Kayak gitu. Karena secara milih pemain pun Memang macam-macam. Iya. Yang dipilih pelatih itu ada yang kaki kirinya dia nyari yang kayak gini. Gitu. Tipikal individu pemain juga lah ya. kalau Ada pelatih itu pivot kan. yang dicarinya, pivot yang bisa roaming ke mana-mana. Wah, aku bisa tuh, Am. Oh bisa keluar lapangan apa kan? roaming Jadi telepon MC. kayak roaming. Bisa aku. Nah lebih ke situ sih bang. Kalau kau nanya Iya. manajemen sejauh ini Memang nggak harus- pernah kita yang kayak Pelatih. Nanti kita undang bawa pelatihnya. ini kos pemainnya Kita harus undang, harus coy. ini kos harus dia pilih nih. Nanti Nggak kita pernah. undang Kita Bang Wahyu. undang Bang Wahyu. Pancing nanti. Wahyu Kocoy kita undang Terus insyaallah. untuk klip pula klubnya sendiri nih ada program khusus gak sih untuk mengembangkan pemain muda atau akademi futsal supaya dia bisa ke jenjang yang lebih baik? Yang lebih tinggi lah ya. Kalau klub sih ranahnya ya sampai bikin akademi sih. Bikin akademi. Mungkin lebih dalam tadi kan udah disinggung ya. Ah. Progres akademinya yang dibuat apa dan apa efeknya ke tim Akademi mungkin sesekali kita coaching klinikan akademi dibawa dengan pemain-pemain senior, ya kan? Sparring itu kali ya, Mel. Kalau ranah klub menurut aku sampai di situ. Kalau menurut aku ya memfasilitasi akademi anak muda apa semua. Nah, akademi ini harus udah latihan, harus nunjukkan nih. Oh iya dong. kemampuannya dengan cara kompetisi. Ya. Nah, cara pengembangan anak muda kalau tim kalau menurut aku sampai di akademi, kalau menurut aku. Ya. Tapi sisanya ya memang harus banyak orang yang bantu biar karena kan tujuan akademi kan Pangsuma sendiri pun Kancil dulu Pangsuma ya selain memang kita kan makin suka nih kalau semakin banyak pemain yang hebat-hebat di Pontianak kan akhirnya tim lebih enak milihnya. Oh iya ada ini. Iya. Nah, ketika tim udah bikin akademi, mengembangkan akademinya, ya bagaimana peran banyak orang lah, mulai dari IO-nya, asosiasinya atau apalah gitu kan, bikin kompetisi-kompetisi, akhirnya mereka terbiasa Iya. dengan jenjang umur kayak gitu kan, banyak kompetisinya, mereka mentalnya makin terasa, Iya. akhirnya jadilah pemainnya kayak gitu. Kalau nanya klub, ya klub pasti mungkin sesekali lah bikin kompetisi kayak gitu kan, cuma kan bukan hal fundamental dari tim bikin kompetisi usia dini gitu. Ya. Kalau menurut Karena aku memang sampai di akademi. pemain juga harus punya pengalaman, Ya. harus punya fisik yang rutin untuk main dan siap kayak gitu. Dan peran klub nggak bisa sefokus itu kan Ya, memantau ya. harus ngaji gotong royong banyak orang. Ya, Gotong ya, royong karena tim pun punya batasan, tim pun punya tangannya enggak sepanjang itu gitu. Iya, kan. banyak Jadi yang mau bikin diurus. akademi, Makanya bikin akademi. dikembangkan, tapi akademi aja enggak cukup. Ya. Butuhlah kompetisi, butuhlah tadi kerja gotong royong banyak orang. Termasuk Iya. ada podcast futsal futsal olahraga yang bahas futsal kan ini bagaimana bikin futsal family-nya. Oke. Nah, futsal family makin aware sama futsal kayak akhirnya
yang cinta futsal ini tidak hanya anak-anak ini ya, tapi ada orang-orang tua yang percaya, wah anak aku dimainkan futsal ya. Ya ada potensi nih di sini. Penonton gitu. akhirnya banyak karena futsal family ini terbentuk gitu kan. Nah itu kan nggak bisa kerja klub ya. Ya. Gitu maksudnya. Nah itu juga di akademi. Ya salah satunya podcast ini kan. Podcast juga itulah akhirnya bikin awareness orang kayak, oh ternyata futsal seseru ini ya. Oh ternyata ada jenjang karir ya. Akhirnya mereka seru nonton futsal, mereka seru daftarkan anaknya akademi futsal. Kan itu futsal family jadi kan. Ya, ternyata nggak harus jadi pemain futsal, bisa Nggak juga harus. kerja di manajemen futsal kayak kau kan. Bisa juga pivot jadi podcaster bisa. Coba spill gaji dulu Am, biar ini Putaran kedua aku siap, Bang. Nggak boleh ya. Putaran kedua aku siap. boleh, Putaran kedua aku siap. boleh. Putaran Ya, kedua. lebih ke situ sih kok mau nanya Iya, tadi iya, klub iya, akademi. iya. Menurut aku ya klub ya sampai akademi terus bisa ada protes kok sampai akademi aja. Memang Iya, gimana ya? iya. Gitu aja. Oke. Udah Pak. gitu. Memang pemainnya juga selain dikasih akses, pembuktian dong. Maksudnya ya maksudnya kalau buat liganya kan butuh liga kan. Betul. Klub pun mungkin mampu sekali dua kali tapi tidak bisa fokus kan kayak gitu. Lebih jadi kalau gimana ngomongkan pemain muda bukan hanya kerjanya si klub Bang, bukan hanya PR-nya si klub. Pribadi, Banyak orang lain juga peran asosiasi, penting, keluarga. orang lain, media kayak gini semua kayak gitu. Terus Sam, aku ini nih mungkin pertanyaan ini bisa dijawab lebih luas, lebih jauh sama mungkin tim pelatih lah. Tapi ini menurut pandangan manajemen ya. Jadi itu bagaimana klub ini Bang Suma FC ini membantu pemain dalam mencapai potensi terbaik mereka tuh. Kita kasih apa-apa yang memang dia minta di awal, udah. Kalau dia minta mobil, Kita kasih kok emang minta Wih, mobil. gila, enggak, Di maksudnya- kontrak emang ada kan? pokoknya Kita kasih. menurut pandangan manajemen lah ya. Nah, itu dari kau ya. Jadi Untuk membangun, mengeluarkan potensi terbaik mereka nih, apa yang harus dilakukan? di jenjang profesional ini kan enak tuh takaran ukurannya tuh yang kita sepakati kan. Nah, bagaimana itu maksudnya kita cover apa yang di ini kan. Terus kita tadi bikin situasi klubnya nyaman kayak gitu. Aku rasa tanpa disuruh pun mereka bakal ngasih yang terbaik sih. Ya pasti berusaha lah ya. Nge-pushnya pun ya kayak gitu. Tadi seperti yang aku bilang ada harinya kayaknya kok kurang nih ngasih nge-push, oh dimarah kali ini orang ini harus dimarah gitu kan. Oh kok kurang nih lupa diajak ngomong, oh bisa bang diajak, lupa cuma sharing cerita dia lepas bisa potensi balik lagi. Nah kalau ranah manajemen sama pemain kan ditingkatkan potensinya berarti kan nggak bisa teknis manajemen, berarti non teknis kan. Hal-hal non teknis itulah yang tadi kita jaga, apa yang disepakati selesaikan, apa-apa yang bisa bikin nyaman coba terus bikin nyaman gitu. Ini keren sih. Tapi ini pertanyaan selanjutnya. Kita kan tadi sih secara tidak langsung Ilham udah jawab sebenarnya. Cuman ada nggak sih strategi khusus untuk tim manajemen mempertahankan pemain yang oh ini pemain ini butuh nih ya, kita butuhkan benar kayak gitu. Ada nggak sih strategi khusus dari manajemen untuk tetap pertahankan pemain? Kayak ke klien sih, ke klien kan kita kadang tarik ulur kan. Kadang kita harus tarik, kita kasih ulur lo dikit, tarik ulur. Jadi kita harus tahu nih, dia nih karena dia dibutuhkan, apa sih ini dia yang diminta nih, dia bukan tim nih, tapi kita tanya, kita lihat apa sih yang dia butuhkan untuk dia bisa bertahan di sini nih. Nah, karena ujung-ujungnya memang take and give lah. Ya. Kita mempertahankan di dunia menjelang menuju profesional kan. Udah take and give ya. Dari manajemen kau apa nih yang kau bertahan nih apa nih? Ya, kau butuh apa gitu. Negosiasi ya. Negosiasi udah kita kalau ketika udah negosiasi kita nak mampu kita masih tidak masuk akal sekejam itu kita daripada kita menyelamatkan satu orang mendingan kita menyelamatkan tim. Nah, Ya. balik ke Itu- filosofi tadi Itu ya. kebutuhan itu dari pandangan segi manajemen lah ya. Cara biar dia bertahan ya tadi kita tahu nih dia punya potensi, musim lalu pun dia mainnya bagus apa semua. Kira-kira ketika dia mengajukan penawaran gitu ini, oh masuk akal ya, oh masuk akal. Sikat. Kalau manajemen terlepas kalau tim pemainnya udah nyaman tuh biasanya lebih enak Bang. Lebih enjoy ya. Kalau pemain udah nyaman tuh biasa titik temunya itu cepat biasanya. Nah, tapi kan ya itu hal wajar lah.
ada kadang alot, ada yang cepat kan hal wajar kayak gitu. Iya. Nah, kalau dari manajemen caranya ya gimana? Tadi ketika dia misalnya dia udah pernah di tim ini, berarti buat nih tim ini nyaman terus buat dia. Nah, ketika dia belum berada di tim ini, kadang ada trik-triknya kayak kita tahu nih, oh dia dekat sama pemain kita yang ini. Tolong lo kasih tahu gimana tim kita. Akhirnya gitu. Pernah ngelakukan itu juga ya artinya. Strategi kan? Iya, ketika semua butuh Mojo nih dari segala sisi. Wah, aku siap. Dari segala sisi. Kita dekatkan, kita ngomong Mojo, nanti kita ngomong ke ceweknya ngasih itu. Berangkat sana mungkin waktu itu memang agak garing ya di sana ya. Terus Mojo kayaknya perlu nih datang untuk ngebacot terus gitu ya. Gitu ya? Bisa. Nah, jadi Ini lebih ke jangan situ dikacau. sih. Ini di mataku nih official yang keren sekarang nih, jangan dikacau, ini keren semua Daniel ya. Official yang sekarang nih cakep. Jadi balik lagi tadi tuh ya bagaimana semua sisi kalau mendapatkan pemain baru. Ya. Kalau pemain dapat lama tadi bagaimana kita harus menjaga kenyamanan tim ini. Betul. Jadi dia ngerasa nyaman terus. Ah. Kalau pemain baru bagaimana kita nyerang semua sisi tuh, dari kita yang ketemu pemainnya, kita minta bantu pemain kita yang dekat sama dia, atau kita minta bantu siapa gini yang bisa. Itu sih. Ya, tapi pun secara garis besar tidak ada unsur pemaksaan. Oh enggak. Kalau dia Pendekatan mau iya. ya pendekatan ya Kayak pemaksaan. PDKT sama cewek lah. Normal. PDKT sama cewek lah, tarik ulur kadang. Oh, aku Kadang tarik terus Sam. Aku tarik terus. Janganlah. Enggak pernah. Kadang gubernur. chatnya gitu cepat balas, kadang Ya. gitu lama kan dikit, gitu lah. Enggak, aku tarik terus. Oh iya, Gubernur. pantas lah. Itu Terus sih, yang Bang. terakhir yo. Pertanyaan terakhirnya. Oh, terakhir lah ya? Udah sampai terakhir dah nih Anjay. tak disangka-sangka. 4 jam dah kita ngomongnya. Berapa lama Dani? 4 jam. Berapa Bang? 1 jam 23 menit. Pertanyaan terakhir nih. Bagaimana menurut kau masa depan pengembangan pemain futsal di Kalbar nih? Dan terus Pangsuma FC ini perannya akan lebih seperti apa nih? Kalau ngomongin futsal di Kalbar, kalau menurut aku olahraga paling seksi menurut aku ya di Kalbar tuh futsal. Untuk sekarang. Pertama, kita kehilangan klub bola. Ya, Akhirnya tapi masih ada harapan lah, semoga klub bola gitu bisa muncul lagi. Amin. ya amin. Amin, Terus ya. aku kehilangan dalam arti kapan terakhir nonton Persipon? Ya waktu kau urus lah. Jauh benar. Nah, aku ada. Tapi aku bahagia boy. Aku ada Pernah di aku nonton. PSP. Hah? Iya ada. Oh, PSP ada. Beberapa Liga 2 tahun lalu Liga lah. 2. Liga 2. Degradasi dari Liga 2 Liga terakhir aku 3 lah nonton. berarti. Ya, Liga 2. ini masih ini kan siapa namanya yang kapten itu? Imam. Imam. Enggak, kalau di itu udah beda dah. Beda dah. Di PSP udah beda dah. Ini terakhir Imam. Kemarin Imam tuh di pemainnya SSA. tuh ada si Miji, Aikal gitu-gitu. Ah, iya, lah. Itu aku udah nonton dah. Nah, jadi apa tadi Bang? Oh, perannya peran. Peran. Pengembangan Iya, oke, sorry dah. pemain futsal Kalbar lo dan ya. terus peran Pangsuma FC ini bakalan seperti apa nih untuk Itu tadi pemain-pemain futsal kan Kalbar? olahraga seksi. Terus kita bola, nggak ada timnya. Jadi antusiasnya pindah ke futsal lah nih. Nah, terus ada tim di Liga Pro. Akhirnya memang kalau ngomongkan sampai beberapa tahun ke depan ya sangat besar potensinya karena si anak muda, si orang tua pun ngelihat oh ada tim Liga Pro. Jadi ada jenjang nih bisa nih mungkin kita main di sini. Ya. Nah, akhirnya kan apa namanya? Terus muncul nih pemain-pemain baru. Dia setiap minggu nonton tim-tim Liga Pro, dia setiap minggu nonton Pangsuma akhirnya. Oh, gini main futsal benar gini. Oh kan. gini teknis kalau aku mau jadi flank, kalau aku mau jadi pivot. gitu akhirnya. Gini, iya. Karena kota kita nih cinta bolanya besar, tapi bola tak ada. Aku rasa potensi futsalnya nyerapnya ke futsal banyak. Iya, Gitu. iya. Nah, tapi memang tadi lah kayak tadi emang kerja gotong royong sih Bang. Klub ini apa ya? Klub ini cuma kecil klub ini Bang. Kalau ngomongin pembinaan ya. Ya. Klub ini bukan hal yang penting benar gitu. Dalam kategori? Ya, maksud aku enggak yang akhirnya berharap di tim. Iya. Untuk pembinaan tuh ya kita cuma sebagian kecil ya. Peran kecil ya. Nah, butuh orang-orang lain gitu. Untuk pembinaan ya. Heeh. Tapi untuk contoh Bisa. barometer Pangsuma berada di garda iya, depan. betul. Maksud aku akhirnya ya tadi kayak Bang Yadi bilang, kita memang ya fungsi kita sebagai garda nih. Yang bagus-bagus Ya. masuk kita lihat Ya. yang orang senasionalnya. Pemain asli Kalbar. Ya. Nah, Dan akhirnya pemain Kalbar pun walaupun dia udah nggak di Pangsuma tapi masih ada main di tim liga lain. Nah, gitu. Karena potensinya memang Bagus. tim yang lain pun melihat ya bagus nah nih gitu. balik lagi pembinaan tadi tuh, Pak. Akhirnya memang ngomong potensi besar.
butuh banyak orang Ya. tadi untuk semua segmen lah. Semua segmen lah ya. Dari asosiasi, dari IO-nya penyelenggara, dari orang tua, dari sekolah. keluarga Ya, kan. dari Ekskul dari futsal semua mungkin segmen besar. itulah ya di lingkaran itu kan. Nah, si klub akhirnya jadi influencer, jadi Ya. garda aja gitu kan, jadi buat masuk bisa dilihat orang. Nah, sesekali lah mungkin tadi akademi Ya. gitu kan. Terakhir kamu. Closing Terakhir statement. dari yang terakhir nih ya. Ini benar-benar terakhir. Oh, Closing iya. statement dari Oh, Ilham oke. mungkin dari sudut pandang manajemen Pangsuma yang udah merintis sampai di titik ini gitu. Ada harapan khusus nggak? Atau mungkin ada pesan-pesan khusus buat teman-teman pecinta futsal di Kalbar? Kalau pesan-pesan khusus sih pengennya tetap dukung Pangsuma sih. Ya. Tetap selalu support Pangsuma karena memang tim ini besar karena masyarakat Kalbar. Iya. Iya kan? Tidak bisa dipungkiri. Jadi memang butuh supportnya, tetap berada di apa berbarengan sama kita gitu. Mau kita pun nanti dalam keadaan up down gitu kan. Tetap mengiringi perjalanan Pangsuma FC. Jadi ya. kadang pemain tuh down tapi ngelihat bagaimana cara cuman karena fans balas semangat ya di IG jadi lebih semangat, jadi semangat muncul lagi. Iya. Cuma gara-gara komen kecil kan. gitu. Yuk bismillah lagi yuk. Nah, Kan gitu tuh gitu-gitu. biasa tuh. Jadi menurut aku ya untuk kawan-kawan di Pontianak Kalbar ya kalau sebisa mungkin tetap support Pangsuma. Itu kan berikan doanya kayak gitu dan yang paling terpenting beli jersey aja ya. Karena itu mensupport tim mensupport dong. tim. Ya, itu salah satu mensupport Ya. tim juga. Nah, itu sih lebih ke situ sih karena nikmati menurut aku udah hanya pemain, manajemen dan ofisial yang berproses. Ya. Fans pun ikutan berproses lah merasakan Ya. naik turun apa semua dan Up and maksudnya down-nya ya udah berasa kita lah, kan. rasakan sama-sama. Ketika naik, gitu. ayo kita rasakan sama-sama. Ketika turun, merasakan sama-sama. Nah, dan- jangan sampai kayak ini ya. Udah Kri- turun selesai gitu. Masalah Belajar sama fans MU dong. kritik tuh wajar kan. Kritik wajar lah. Kritik wajar. Tapi yang masih masuk akal ya bahasanya Ya. gitu. Nah, kalau aku sih lebih situ sih selalu support karena memang tim ini ada ya salah satunya karena dukungan. Semangat dukungan dari orang sekitar. Oke, tepuk tangan dulu buat Siram. Makasih Am ya. Thank you, thank you. Main kesini ya. Thank you, Semoga thank you. mungkin nanti bisa main-main lagi ya. Episode berapa? Serah lah, aku mau gantikan sebelah aku atau gantikan aku boleh. Aku di situ ya nanti karena kita. Makasih Am. Harapan terbesar semoga hal-hal terbaik tahun ini datang di Pangsuma FC ya. Amin. Ya, termasuk juara. Amin. Amin. Doa selalu jangan Setiap lupa. episode itu doanya. Jangan lupa untuk selalu saksikan laga-laga Pangsuma FC ya. Ya. Dan insya Allah bulan 5 kita Tuan rumah. Ya. Jadi jangan lupa datang ke Gor Pangsuma ya. Yo, insya Allah Karena di namanya Gor Pangsuma FC kan. Pangsuma FC. This Bukan is di gor Pangsuma. yang lain. Kan? Berapa Jo? Wah ya, makasih lah ya buat Siram ya. Jangan lupa teman-teman saksikan episode ini nanti di YouTube-nya Umpan Balik. Kalau lupa bilang subscribe dan Ini lonceng. mau dibilang nih. Iya. Jangan lupa like and subscribe. YouTuber aku. Yang like. Like and subscribe channel kami dan jangan lupa follow Instagram Umpan Balik 0561 yang Ya. belum follow ya. Dan kita akan tetap menyajikan berita-berita futsal Kalbar maupun nasional. TikTok, Facebook juga ada. Udah ada ya? TikTok, Facebook juga ada. Dan kami undur diri, aku Haji Mojo. Saya Dom Lihat Hari. Dan juga- saya Ilham. Iya. Asik sekali. Sampai jumpa. Tetap Yo. di Umpan Balik. Lagi-lagi di umpan. Yeay.